Pelakor merendahkanku saat menghadiri pesta peresmian perusahaan. Dia mulai kaget dan syok saat melihat bos besarnya menyapa dan menunduk kepadaku. Ia tak tahu bahwa akulah investor utama perusahaan itu. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Angin malam bulan Mei berembus lembut, menerbangkan ujung gaun biru gelapku. Langit Jakarta di atas sana bertabur bintang. Meski tak sebanyak di pedesaan, tetap saja ada keindahan tersendiri. Dari balik jendela kaca gedung pencakar langit ini, pemandangan kota yang gemerlap terhampar luas seperti permadani cahaya. Aku, Dewi, berdiri di sana, menyeruput segelas sparkling water, merasakan dinginnya gelas yang membasahi telapak tanganku. Malam ini, seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Peresmian PT Cipta Jaya Abadi, perusahaan yang kutanam benihnya dengan keringat dan air mata. Perusahaan yang sebentar lagi akan resmi membuka pintunya bagi dunia. Namun, di balik riuhnya alunan musik klasik dan tawa renyah para tamu undangan, bayangan masa lalu masih membayang. 3 tahun lalu, hidupku porak-poranda. Doni, suamiku, pria yang kupercaya akan menua bersamaku, mengkhianati janji suci kami. Dia memilih Sinta, asistennya yang jauh lebih muda, energik, dan, ya, lebih segar, menurutnya. Kata-kata Doni saat itu masih terngiang, menusuk telingaku seperti pecahan kaca. Kamu terlalu fokus pada anak-anak dan hal-hal sepele, Dewi. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti ambisiku, seseorang yang bisa mendampingiku bersosialisasi. Sungguh ironis. Aku, yang justru diam-diam membangun fondasi ambisinya tanpa dia sadari. Aku, yang selama ini mengelola investasi-investasi kecil yang ia anggap sepele, itu, kini berdiri di sini, sebagai arsitek di balik perusahaan yang akan diresmikan malam ini. Dulu, dia selalu meremehkan intuisiku tentang bisnis. Ah, itu cuma iseng-iseng, Dewi. Tidak akan menghasilkan apa-apa, katanya seringkali, sambil tersenyum merendahkan saat aku sibuk di depan laptop setelah anak-anak tidur. Dia tak tahu, iseng-iseng, itu adalah langkah awal dari sebuah rencana besar yang sudah kurancang jauh sebelum Sinta muncul. Perpisahan kami kala itu memang pahit, namun juga membebaskanku. Setelah perceraian, aku memfokuskan seluruh energiku pada satu tujuan, membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri yang dibuang. Aku mendirikan holding company, sebuah perusahaan induk yang menjadi payung bagi berbagai investasi. PT Cipta Jaya Abadi ini adalah salah satu proyek mercusuar dari holding company-ku. Aku sengaja memilih Pak Bram, seorang CEO berpengalaman namun kurang berani mengambil risiko besar, untuk menjadi CEO perusahaan ini. Dia adalah eksekutor ulung, namun membutuhkan seseorang di belakangnya yang memiliki visi dan keberanian finansial. Seseorang seperti aku. Aku ingin membangun sesuatu yang besar, yang bahkan Doni pun tak akan pernah membayangkannya. Tentu saja, identitasku sebagai investor utama selalu kurahasiakan dari publik, terutama dari orang-orang seperti Doni dan Sinta. Ini adalah kejutan, sebuah pertunjukan akhir yang telah kusiapkan dengan matang. Malam ini, jantungku berdebar tidak hanya karena euforia keberhasilan, tetapi juga antisipasi. Aku tahu Doni akan hadir. Dia adalah salah satu manajer menengah yang baru direkrut oleh Pak Bram beberapa bulan lalu. Dia pasti berpikir ini adalah pencapaiannya, naik jabatan di perusahaan besar. Dia tidak akan pernah menduga bahwa perusahaan besar ini adalah karyaku. Dan Sinta? Dia pasti akan ikut, lengket seperti lintah, mengklaim Doni sebagai miliknya, dan mungkin merendahkanku lagi seperti biasa. Aku bisa membayangkan seringai puasnya. Tapi kali ini, situasinya berbeda.
Kali ini, aku memegang kendali. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang pembuktian diri. Pembuktian bahwa seorang wanita yang pernah dianggap remeh dan dibuang, bisa bangkit dan membangun kerajaannya sendiri, jauh lebih megah dari sekalian ambisi picik mantan suaminya. Gemerlap lampu pesta di sekelilingku terasa seperti sorotan panggung, dan aku siap untuk memainkan peran utamaku. Suara ketukan halus di bahuku membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, menemukan Pak Bram, sang CEO perusahaan, berdiri di sampingku dengan senyum ramah. Wajahnya yang keriput namun hangat memancarkan kelegaan. Beliau adalah sosok profesional yang luar biasa, seorang teknokrat yang andal dalam operasional, namun terkadang terlalu berhati-hati dalam mengambil risiko. Aku yakin, tanpa doronganku, PT Cipta Jaya Abadi mungkin tidak akan sebesar ini dalam waktu sesingkat itu, bahkan tidak akan berani mengambil langkah berani untuk mengakuisisi lahan strategis yang kini menjadi lokasi kantor pusat ini. Ibu Dewi, senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami di sini, ucapnya, suaranya sedikit meninggi untuk mengatasi riuhnya musik lounge yang mengalun lembut. Para tamu kehormatan sudah mulai memenuhi ruangan utama. Kita harus segera bersiap untuk acara sambutan dan pidato singkat Anda. Aku mengangguk, membalas senyumnya. Tentu, Pak Bram. Saya sudah tidak sabar melihat hasil kerja keras kita malam ini di hadapan para mitra dan investor lain. Ini semua berkat visi dan dukungan tanpa batas Anda, Bu Dewi. Tanpa Anda, saya tidak yakin proyek sebesar ini bisa terlaksana. Apalagi dengan kecepatan yang menakjubkan ini, timpalnya tulus, tatapan matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Pak Bram adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas asliku sebagai pemodal utama di balik PT Cipta Jaya Abadi. Aku memberinya kebebasan penuh dalam pengelolaan harian dan strategi operasional, namun keputusan besar dan arah investasi tetap berada di tanganku. Beliau sangat menghargai privasi dan strategiku untuk tetap berada di balik layar sebagai investor utama, membiarkannya tampil di depan sebagai wajah perusahaan. Ini memberinya kepercayaan diri, dan memberiku kendali penuh tanpa sorotan publik yang tidak kuinginkan, setidaknya untuk saat ini. Kami berjalan perlahan menuju area utama pesta, tempat panggung megah berlatar logo perusahaan yang baru telah disiapkan untuk acara sambutan. Karpet merah beludru terhampar, mengarahkan setiap langkah menuju pusat perhatian. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan prasmanan kelas atas memenuhi udara. Di tengah keramaian tamu yang didominasi oleh pebisnis, pejabat, dan selebriti lokal, mataku tak sengaja menangkap dua sosok yang sedang asyik tertawa di dekat meja prasmanan sajian canape premium. Seorang pria dengan setelan jas hitam yang tampak sedikit kekecilan, yang ku kenali dengan baik siluetnya, dan wanita bergaun merah menyala yang menarik perhatian karena potongan lehernya yang terlalu rendah. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena gentar, melainkan karena antisipasi yang sudah lama ku tunggu. Doni dan Sinta. Mereka tampak serasi, dalam balutan kemewahan yang dulu mereka impikan. Kemewahan yang dulu Doni katakan tak bisa ku berikan sepenuhnya karena aku terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anak. Sejenak, terlintas ingatan saat aku dulu sering mendampingi Doni di acara-acara perusahaan yang jauh lebih sederhana, yang tidak pernah semegah ini. Dia akan mengenalkanku sebagai istriku, Dewi, dengan nada bangga yang samar, namun selalu ada jejak keraguan di matanya, seolah aku tidak cukup layak untuk lingkungan barunya. Sebuah senyum sinis mengukir di bibirku. Betapa jauhnya aku melangkah sejak saat itu. Doni terlihat lebih berisi, rambutnya sedikit menipis di bagian depan, tetapi dia masih memiliki harisma yang menarik perhatian wanita lain. Sinta, di sisi lain, tampak seperti biasa, berusaha keras untuk terlihat glamor namun terkesan berlebihan. Riasannya tebal dengan smokey eyes yang dramatis. Perhiasannya berupa kalung dan anting berlian imitasi berkilauan mencolok di bawah lampu sorot.
Aku bisa merasakan tatapan sinisnya yang sudah tertuju padaku, bahkan sebelum aku sepenuhnya sampai di dekat mereka. Seolah ada semacam magnet yang menarik kebencian kami untuk saling berhadapan. Wah, lihat siapa ini? Si istri sah yang penampilannya tidak ada menarik-menariknya. Suara Sinta melengking, memotong obrolan kecilku dengan Pak Bram. Nada suaranya penuh ejekan, sengaja diperkeras, menarik perhatian beberapa pasang mata di sekitar kami. Aku bisa merasakan Pak Bram sedikit menegang di sampingku, mungkin terkejut dengan interupsi yang tak sopan itu. Doni, di samping Sinta, yang tadinya tertawa lepas, langsung menundukkan kepala, matanya menghindari tatapanku. Dia selalu menjadi pengecut. Bahkan saat dulu aku masih sah menjadi istrinya, ia tak pernah sanggup menghadapi konflik secara langsung. Aku mengabaikan Sinta, pura-pura tidak mendengar. Aku tersenyum tipis pada Pak Bram, seolah insiden barusan hanyalah gangguan kecil yang tak berarti. Pak Bram mengerti, dan kami terus melangkah, seolah wanita itu tak kasat mata. Tapi Sinta tidak akan membiarkan itu. Ia bukan tipe yang mudah menyerah untuk menjadi pusat perhatian, terutama jika ada aku di dekatnya, yang ia anggap sebagai musuh bebuyutan. Kenapa? Iri ya? Dulu saat aku masih jadi ratu di rumah tanggamu, kau tidak punya kesempatan untuk berpesta seperti ini kan? Sinta melangkah maju, kakinya melangkah cepat, menghalangi jalanku dan Pak Bram. Ekspresi wajahnya penuh kemenangan. Senyum sinisnya merekah lebar, matanya memancarkan ejekan terang-terangan. Ia mengedikkan dagunya ke arah Doni. Atau memang kau sengaja datang untuk mencari perhatian? Mau balikan dengan Doni? Maaf, Doni sekarang adalah milikku seutuhnya. Kau hanya masa lalu yang sudah tidak relevan. Napas Pak Bram tertahan sejenak. Aku bisa merasakan pandangan tamu-tamu lain mulai tertuju sepenuhnya pada drama yang baru saja dimulai ini. Namun, aku tetap tenang. Aku menatapnya lurus, dengan tatapan yang tenang namun tajam, penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkannya melihat sedikit pun goresan emosi di wajahku. Ini adalah panggungku, dan aku akan memainkannya dengan sempurna. Suasana di sekitar kami mendadak hening. Atensi para tamu undangan teralih sepenuhnya pada drama tak terduga yang sedang berlangsung di tengah aula. Aku bisa merasakan tatapan penasaran yang menyoroti kami, bahkan beberapa bisikan mulai terdengar, mencoba menangkap setiap kata yang terucap. Doni, yang sejak tadi menunduk dan menghindari kontak mata, kini terlihat semakin salah tingkah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, tampak jelas di bawah cahaya lampu kristal. Sementara Sinta, dengan keberanian butanya yang seringkali disalahartikan sebagai kepercayaan diri, masih berdiri tegak di hadapanku, menyunggingkan senyum sombong yang tak pernah luntur. Maaf, ujarku, suaraku tetap tenang dan terkontrol, jauh dari emosi yang sebenarnya bergejolak di dalam diriku. Aku melirik Sinta sekilas, tatapan mataku seolah menembusnya tanpa perlu fokus. Kemudian, aku beralih menatap Doni dengan pandangan datar, seolah dia hanyalah bagian dari dekorasi yang kebetulan berdiri di sana. Apakah saya mengganggu percakapan kalian, Doni? Sepertinya saya salah dengar, atau mungkin ada kesalahpahaman tentang kehadiran saya di sini. Doni mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya kosong dan penuh kebingungan. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha merangkai kata. Tidak. Dewi, kami hanya, Dia tergagap, mencari kata-kata yang tepat, namun tidak menemukannya. Wajahnya memerah, antara malu dan cemas. Sinta menyela dengan cepat, lengan kirinya melingkari lengan Doni posesif, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Dia tidak mengganggu, Doni. Dia hanya sedang cari perhatian, kan? Seperti yang selalu dia lakukan dulu saat kau masih di bawah kendalinya. Selalu ingin menjadi pusat drama. Matanya kembali menatapku dengan sinis, kali ini dengan kilatan meremehkan. Kau tahu,
Doni sering cerita betapa kau suka menjadi pusat perhatian. Tapi kau tidak punya kapasitas untuk itu, Dewi. Kau tidak punya koneksi yang selevel, tidak punya daya tarik yang cukup kuat di lingkungan sebergengsi ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang ku harap tampak mematikan dan penuh misteri di matanya. Bibirku sedikit terangkat di sudut, menunjukkan senyum tanpa suara. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku yakin kau pasti punya. Kau kan selalu yang paling menonjol, kan, Sinta? Dalam segala hal, sindiranku meluncur halus, begitu tipis sehingga hanya mereka yang benar-benar jeli yang bisa menangkapnya. Beberapa tamu yang berdiri tidak terlalu jauh, yang kebetulan mendengarnya, menahan tawa kecil mereka, menyadari sarkasme di balik kata-kataku. Wajah Sinta sedikit berubah, menyadari nada sarkasmeku. Namun, ia cepat menguasainya, kembali ke mode agresifnya. Tentu saja, aku selalu begitu. Dan sekarang, aku punya Doni. Dia akan jadi manajer penting di perusahaan ini. Kau tahu, Doni ini punya potensi besar. Dia pasti akan jadi jajaran direksi dalam waktu singkat. Sinta menepuk dada Doni dengan bangga, seolah kesuksesan Doni adalah hasil karyanya semata, atau mungkin, seolah dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Doni hanya tersenyum tipis, tampak agak canggung dengan pujian yang kelewat batas itu, bahkan sedikit tak nyaman dengan sorotan yang Sinta arahkan padanya. Oh, ya. Aku pura-pura terkejut, mengangkat alis kananku sedikit. Manajer ya? Baguslah. Semoga sukses, Doni. Kerja keras ya. Nada bicaraku sama sekali tidak menunjukkan kekaguman. Lebih pada nada datar yang terkesan meremehkan, seolah jabatan manajer di perusahaan ini tidak ada artinya bagiku, sebuah posisi yang remeh-temeh. Ini membuat Sinta semakin jengkel. Ia bisa merasakan bahwa aku tidak terpengaruh sedikit pun. Kau meremehkan Doni? Jangan salah, Dewi. Perusahaan ini besar loh. Sangat bergengsi. Tidak semua orang bisa masuk seenaknya. Doni ini salah satu orang terpilih yang memiliki karir cemerlang di sini. Sinta mencoba mengangkat harkat Doni setinggi mungkin untuk menutupi keraguannya sendiri atau untuk membalas sindiranku. Pak Bram, yang sedari tadi hanya diam mengamati dengan ekspresi tegang di wajahnya, akhirnya berdeham pelan. Ia mungkin merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini, dan tahu bahwa waktu sudah semakin mepet. Maaf, Ibu Dewi, saya rasa kita harus segera ke panggung. Acara sebentar lagi dimulai, dan para tamu penting sudah menunggu. Aku menoleh pada Pak Bram dan mengangguk sopan. Ekspresiku kembali menjadi serius. Tentu, Pak Bram. Maaf atas sedikit keributan ini. Jangan biarkan hal remeh seperti ini mengganggu agenda penting kita. Lalu, aku kembali menatap Sinta dan Doni. Senyumku sedikit lebih lebar, kali ini dengan senyum yang menyimpan rahasia besar. Selamat menikmati pestanya, Sinta. Aku harap kau betah. Jangan sampai membuat ulah yang tidak-tidak. Ya, apalagi di acara penting seperti ini yang dihadiri banyak tokoh penting. Sinta mendengus, merasa menang karena aku pergi. Betah? Tentu saja. Aku sekarang ada di tempat yang seharusnya, menikmati hidupku dengan Doni. Kau hanya seonggok sampah yang dibuang. Pantasnya di rumah saja menjaga anak-anakmu yang berisik itu, dan tidak tahu diri datang ke acara mewah seperti ini. Ucapannya kali ini lebih menusuk, sengaja diucapkan dengan volume yang cukup keras agar mencapai telingaku dan telinga tamu lainnya, memastikan semua orang mendengarnya. Doni bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Ia benar-benar pengecut, tak mampu membela siapapun, bahkan dirinya sendiri. Hatiku mencelos, namun aku tak ingin memperlihatkan sedikit pun kelemahanku di depan Sinta. Aku telah mempersiapkan ini. Aku tidak membalas lagi. Cukup sudah. Saatnya panggung yang berbicara. Dengan anggun, aku membalikkan badan dan melangkah menjauh dari mereka,
bersama Pak Bram yang mengikuti di sampingku. Langkahnya terasa lebih cepat. Aku bisa merasakan tatapan membara Sinta di punggungku. Tatapan penuh kecemburuan dan kemarahan. Dan tatapan penuh tanya dari Doni, yang mungkin mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu betapa dekatnya mereka dengan kehancuran ilusi yang mereka bangun sendiri. Betapa dekatnya mereka dengan kenyataan yang akan menghantam wajah mereka sekeras-kerasnya. Aku melangkah mantap menuju panggung, diiringi tepuk tangan meriah yang menyambut kedatangan Pak Bram dan diriku. Setiap langkah terasa ringan, seolah aku berjalan di atas awan. Namun di setiap pijakan terkandung bobot dari bertahun-tahun kerja keras dan penantian. Lampu sorot terasa hangat di wajahku, memancarkan cahaya keemasan yang seolah memahkotai momen ini. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padaku, pandangan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Aku melirik sekilas ke arah Doni dan Sinta, yang masih terpaku di tempat yang sama. Doni tampak gelisah, sesekali melirikku dengan ekspresi campur aduk antara kebingungan dan kecemasan. Sementara Sinta menatapku dengan sorot mata campur aduk antara penasaran dan tak percaya, seolah ia sedang menyaksikan ilusi. Sepertinya ia masih belum bisa mencerna kehadiranku yang begitu disambut, padahal baru saja ia merendahkanku habis-habisan. Pak Bram naik ke mimbar terlebih dahulu, senyumnya mengembang lebar, memperlihatkan ketulusan dan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ia menyapa para tamu dengan suara lantang dan penuh karisma, mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran mereka di acara peresmian PT Cipta Jaya Abadi. Pidatonya singkat, padat, dan penuh rasa syukur, menguraikan sedikit visi dan misi perusahaan yang telah kami bangun bersama. Setelah beberapa kalimat pembuka yang membangun suasana, tiba gilirannya memperkenalkan sosok di balik layar. Sosok yang selama ini sengaja dirahasiakan dari mata publik, bahkan dari sebagian besar karyawan mereka sendiri. Hadirin sekalian yang terhormat, Pak Bram memulai, suaranya menggema lantang memenuhi seluruh ruangan, menarik perhatian setiap individu yang hadir. Perusahaan ini, PT Cipta Jaya Abadi, adalah lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Sebuah mahakarya yang tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan, visi, dan keberanian luar biasa dari seseorang yang saya yakini adalah salah satu pionir bisnis terbaik, visioner sejati di generasi kita. Aku bisa melihat Sinta dan Doni saling berbisik, kepala mereka berdekatan. Wajah Sinta tampak tegang, alisnya mengernyit, berusaha menebak-nebak siapa gerangan sosok hebat yang dimaksud. Sementara Doni menunjukkan ekspresi penasaran yang mendalam, matanya mengikuti gerak-gerik Pak Bram dengan saksama. Mereka pasti berpikir itu adalah salah satu konglomerat tua yang terkenal. Atau mungkin investor misterius dari luar negeri yang namanya sering disebut-sebut dalam lingkaran bisnis kelas atas. Beliau adalah otak di balik setiap strategi besar, setiap keputusan krusial yang membawa kita ke titik ini, dan setiap langkah berani yang kami ambil. Lanjut Pak Bram, suaranya semakin penuh penekanan. Matanya menatapku dengan penuh hormat, sebuah isyarat yang tak luput dari perhatian para tamu lain. Beliau yang memberikan kepercayaan penuh kepada tim kami, yang mendorong kami untuk melampaui batasan imajinasi dan tantangan. Dan yang paling penting, beliau adalah investor utama yang mendanai seluruh proyek megah ini, dari awal perencanaan hingga gedung ini berdiri gagah di hadapan kita. Suara-suara bisikan mulai riuh di antara para tamu. Kepala-kepala berputar, mencari sosok misterius yang digambarkan Pak Bram dengan begitu dramatis. Beberapa orang mulai menoleh ke sana kemari, mencoba menebak-nebak. Aku melihat Sinta mengerutkan kening, menatap Doni dengan tatapan bertanya yang putus asa. Doni menggelengkan kepala, tampak tidak tahu apa-apa, wajahnya semakin pias. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Bram melanjutkan, senyumnya semakin lebar, menutupi seluruh wajahnya dengan kebanggaan. Ia mengulurkan tangannya ke arahku, gestur yang mengisyaratkan pengumuman penting. Dengan bangga saya persembahkan kepada Anda semua, sosok hebat di balik PT Cipta Jaya Abadi,
Sosok yang telah membawa perusahaan ini dari sekadar ide menjadi kenyataan yang menjulang tinggi, Ibu Dewi Chandrawati. Dek. Seketika, seluruh perhatian di ruangan itu beralih kepadaku. Lampu sorot utama yang tadinya terarah pada mimbar, kini sepenuhnya menerangiku, membuat gaun biru gelapku berkilauan seperti permata. Sinta, yang tadinya menatap Doni dengan tatapan bingung, kini menoleh ke arahku dengan gerakan tersentak, matanya membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, rahangnya jatuh terkulai, menunjukkan ekspresi kaget dan syok yang tak bisa disembunyikan. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Doni di sampingnya, yang sedari tadi menunduk dan merasa aman dari sorotanku, kini mengangkat kepala dengan cepat, matanya terbelalak lebih lebar dari Sinta, seolah bola matanya akan keluar dari rongganya. Ia melihat Pak Bram menunduk hormat padaku di atas panggung, sebuah gestur yang tak pernah ia sangka akan ditujukan padaku, dan aku membalas sapaan itu dengan anggukan kepala yang anggun, penuh wibawa. Kini, bukan hanya Pak Bram yang menunduk, tetapi juga para direktur perusahaan yang lain, yang berdiri di sisi panggung, ikut membungkuk hormat padaku. Sebuah gelombang tepuk tangan yang memekakkan telinga, bersahutan dengan siulan kekaguman, memenuhi seluruh ruangan, dan aku melangkah maju ke mimbar, mengambil posisi di samping Pak Bram. Senyum tipis yang penuh misteri, namun kini bercampur dengan kepuasan yang mendalam, masih terukir di bibirku. Aku melirik Doni dan Sinta sekali lagi, memastikan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wajah Sinta kini pucat pasi, seperti selembar kertas tanpa warna. Semua riasan tebalnya seolah tak mampu menutupi keterkejutan yang merenggut seluruh energinya. Mulutnya terus terbuka, seperti ikan yang kehabisan air, berusaha menarik napas namun tertahan oleh syok yang luar biasa. Matanya kosong, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ia tak tahu bahwa akulah investor utama perusahaan ini. Sementara Doni, dia tampak membeku di tempatnya, matanya terpaku padaku, seolah baru saja melihat hantu yang muncul dari masa lalu, hantu yang kini berdiri megah di hadapannya. Ia terlihat sangat malu, terpukul oleh kenyataan yang tiba-tiba terpampang di depan matanya, kenyataan yang menghempaskan semua kesombongan dan klaimnya tentang perusahaan ini. Aku memegang mikrofon yang diulurkan Pak Bram, merasakan beratnya tanggung jawab dan kepuasan yang luar biasa. Jemariku terasa dingin, namun hatiku membara. Ini bukan sekadar peresmian perusahaan. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa aku, Dewi, bukanlah istri sah yang tidak menarik, atau seonggok sampah yang dibuang. Aku adalah seorang Dewi yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kerajaannya sendiri, jauh lebih megah dari ambisi picik mereka, dan kini berdiri tegak di hadapan mata mereka yang dulu meremehkanku. Keheningan yang mencekam sejenak melingkupi area Doni dan Sinta. Suara riuh tepuk tangan yang menyambutku di atas panggung seolah menjadi gema memekakkan telinga mereka, memperjelas kenyataan pahit yang baru saja menghantam dengan telak. Aku melihat Sinta, masih dengan mulut ternganga tak percaya, tangannya mulai gemetar. Riasan tebalnya yang dulu ia banggakan kini tampak seperti topeng yang retak, tak mampu lagi menyembunyikan keterkejutan, kemarahan, dan ketakutan yang nyata di wajahnya. Matanya yang sebelumnya penuh sinisme dan ejekan, kini dipenuhi ketidakpercayaan yang mendalam, berkelebat antara rasa malu dan kebingungan yang absolut. Dia melirik Doni di sampingnya, mencari semacam penegasan atau penjelasan, seolah berharap Doni bisa menyangkal semua yang baru saja terjadi. Namun Doni sendiri pun tak jauh berbeda keadaannya. Doni berdiri kaku, seolah seluruh syaraf di tubuhnya lumpuh seketika. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin memutih, bagaikan patung marmer yang kehilangan warna. Tatapan matanya yang terpaku padaku di atas panggung adalah campuran antara rasa bersalah yang menggerogoti, malu yang teramat sangat hingga ingin melenyapkan diri, dan ketidakpercayaan yang membingungkan. Dia mengedipkan matanya berkali-kali,
seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir setelah ia membuka mata. Pikirannya pasti berputar liar, mencoba mengaitkan sosok Dewi yang dulu ia buang, Dewi yang ia anggap sepele dan tak punya ambisi, dengan Dewi yang kini berdiri sebagai investor utama dan pemilik mayoritas perusahaan tempat ia bekerja. Mustahil, batinnya pasti berteriak, mencoba menolak kenyataan yang terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Aku, di atas panggung, dengan tenang meluruskan mikrofon yang baru saja diserahkan Pak Bram. Tatapanku menyapu seluruh ruangan, melayang sejenak pada Doni dan Sinta, memastikan mereka melihatku, lalu kembali fokus pada audiens yang antusias dan penuh rasa hormat. Senyum tipis yang penuh misteri masih merekah di bibirku. Namun kali ini bukan senyum kemenangan yang kejam, melainkan senyum kepuasan yang tenang, yang berasal dari hati yang telah sembuh. Aku tidak ingin mereka merasa aku memperolok mereka. Aku hanya ingin mereka merasakan konsekuensi alami dari tindakan mereka, buah dari kesombongan dan pengkhianatan mereka. Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat. Suaraku terdengar jelas, percaya diri, dan memancarkan wibawa, memenuhi setiap sudut aula tanpa perlu meninggikan suara. Sebuah kehormatan besar dan kebanggaan tak terhingga bagi saya bisa berdiri di sini malam ini, menyaksikan langsung berdirinya PT Cipta Jaya Abadi. Ini bukan hanya tentang pembangunan sebuah entitas perusahaan, tetapi tentang pembangunan sebuah visi, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih inovatif, dan sebuah fondasi untuk perubahan yang berarti. Saat aku berbicara, aku bisa melihat ekspresi Sinta yang berubah-ubah dengan cepat. Dari syok yang melumpuhkan, kini mulai terlihat kemarahan yang membara di matanya, diikuti dengan raut wajah malu yang luar biasa. Dia pasti merasa dipermalukan di depan banyak orang, terutama setelah kata-kata kasarnya padaku beberapa menit sebelumnya, yang kini terdengar begitu kosong dan bodoh. Sesekali ia melirik Doni, seolah menyalahkannya atas situasi ini, menuduhnya tidak memberikan informasi yang cukup. Doni sendiri masih menunduk dalam-dalam, tak sanggup mengangkat wajahnya, bahunya merosot putus asa. Ia seperti bayangan, terserap ke dalam karpet merah di bawah kakinya, berharap bisa lenyap begitu saja dari pandangan. Beberapa kolega mereka di sekitarnya, yang tadi ikut menyaksikan pertengkaran kami, mulai saling berbisik, "Bukankah itu mantan istri Pak Doni?" Atau, "Oh, jadi dia yang punya perusahaan ini?" Astaga, Pak Doni tidak tahu diri sekali. Aku melanjutkan pidatoku, menjelaskan secara singkat filosofi inti perusahaan, komitmen kami terhadap inovasi berkelanjutan, dan rencana ekspansi ambisius di masa depan. Setiap kalimat yang keluar dari bibirku seolah mengikis sedikit demi sedikit sisa-sisa kesombongan Sinta dan harga diri Doni yang tersisa. Aku berbicara tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan dedikasi tanpa kompromi. Nilai-nilai yang dulu pernah Doni janjikan padaku. Nilai-nilai yang ia injak-injak dengan mudahnya saat ia memutuskan untuk berselingkuh dengan asistennya sendiri, Sinta. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa yang tak terbatas, dan PT Cipta Jaya Abadi hadir untuk mengembangkan potensi tersebut secara maksimal, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjunjung tinggi profesionalisme, dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berkembang. Ujarku, pandanganku kembali melintas ke arah Doni, yang kini terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Ia pasti merasakan sengatan di setiap kata-kataku, mengingat bagaimana ia telah mengkhianati profesionalisme dan integritas kami berdua. Pesta peresmian terus berlanjut dengan kemeriahan yang meningkat. Tamu-tamu lain datang menghampiriku di panggung, mengucapkan selamat dengan penuh kekaguman, dan ingin berinteraksi lebih jauh, bertukar kartu nama. Aku melayani mereka dengan ramah, menjawab pertanyaan, dan sesekali melempar senyum profesional yang tulus. Namun, di sudut mataku, aku masih bisa melihat Doni dan Sinta. Mereka tidak bergerak dari tempatnya, seolah terpaku. Sinta masih menatapku dengan tatapan murka yang tak berdaya, sementara Doni tampak ingin lenyap di telan bumi,
punggungnya sedikit membungkuk. Mereka berdua terperangkap dalam kebisuan yang mematikan. Kebisuan yang jauh lebih memalukan dan menghancurkan daripada teriakan atau pertengkaran apapun. Mereka adalah penonton utama di panggung megah yang telah kubangun, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan pertunjukanku, yang baru saja dimulai. Setelah pidato singkatku usai, suasana di aula kembali hidup, namun dengan nuansa yang berbeda. Kebisuan yang sebelumnya menyelimuti Doni dan Sinta kini seolah menyebar, menjadi bisikan-bisikan samar yang tak henti di antara para tamu. Kepala-kepala menoleh ke arah mereka, mata-mata penuh rasa ingin tahu, bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menunjukkan simpati kepadaku dan rasa jijik kepada pasangan itu. Aku bisa melihat beberapa kolega Doni, yang tadi tertawa akrab dengannya di awal pesta, kini menjaga jarak, membentuk lingkaran menjauh, meliriknya dengan ekspresi canggung dan keengganan untuk mendekat. Sinta, yang awalnya berdiri tegak penuh percaya diri dan membusungkan dada, kini tampak menyusut, bahunya merosot, seolah ingin segera tenggelam ke dalam lantai marmer yang berkilau. Aku turun dari panggung, disambut jabat tangan hangat dan pujian tulus dari para petinggi perusahaan, mitra bisnis lama, hingga investor potensial yang baru kukenal malam ini. Senyumku tak pernah pudar, melayani setiap sapaan dengan ramah dan profesionalisme yang tak bercela. Aku berbicara tentang peluang kolaborasi, potensi pasar, dan bagaimana PT Cipta Jaya Abadi siap menjadi pemain utama di industri ini. Di tengah keramaian interaksi itu, telingaku yang tajam tak sengaja menangkap cuplikan percakapan dari beberapa tamu yang lewat di dekat Doni dan Sinta. Percakapan yang semakin lama semakin jelas dan tak terhindarkan. Bukankah itu Doni, yang baru direkrut sebagai manajer marketing di perusahaan ini? Kudengar suara seorang wanita dengan gaun merah anggur berbisik kepada rekannya, matanya sesekali melirik ke arah Doni dan Sinta. Iya, betul. Kudengar dia sangat bersemangat dengan posisinya. Tapi, tunggu, itu kan mantan istrinya? Yang tadi berpidato di panggung itu? Yang punya perusahaan ini? Jawab rekannya, suaranya dipenuhi rasa tak percaya yang nyata. Wah, gila. Berarti dia kerja di bawah mantan istrinya sendiri dong? Setelah semua drama perselingkuhan itu. Bukan cuma mantan istrinya, dia investor utamanya. Pak Bram sendiri yang bilang, astaga, ini drama sekali. Aku tidak menyangka Dewi sekuat itu. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api di rumput kering. Dari satu kelompok ke kelompok lain, merambat cepat melintasi keramaian aula. Aku melihat Sinta menoleh dengan cepat ke arah sumber bisikan itu. Wajahnya semakin memucat hingga nyaris tak berdarah. Dia pasti merasa seluruh tatapan menghakimi dan rasa kasihan tertuju padanya. Seolah semua orang kini tahu detail kebusukan masa lalu mereka. Doni, di sisi lain, masih menunduk dalam-dalam, bahunya merosot, seolah ingin tubuhnya mengecil dan lenyap dari pandangan. Dia terlihat seperti seorang pesakitan yang sedang menjalani hukuman di depan umum, tanpa bisa melarikan diri. Pak Bram, yang berdiri tak jauh dariku, tampak menyadari situasi yang berkembang dan atmosfer yang berubah. Beliau adalah sosok yang sensitif terhadap dinamika sosial di acara-acara seperti ini. Sepertinya kabar sudah menyebar dengan sangat cepat. Bu Dewi, bisiknya pelan, nada suaranya sedikit prihatin namun juga terselip rasa kagum. Mereka pasti tidak menyangka akan hal ini. Aku hanya tersenyum tipis, pandanganku sekilas melayang ke arah Doni dan Sinta yang kini mulai menjadi pusat perhatian yang tak nyaman. Biarkan saja, Pak Bram. Cepat atau lambat, mereka akan tahu. Lebih baik sekarang daripada nanti. Ini adalah bagian dari proses. Aku memastikan setiap interaksiku di area itu terekspos sepenuhnya, seolah sengaja menunjukkan posisiku. Aku ingin semua orang, termasuk Doni dan Sinta, memahami betul siapa yang memegang kendali. Aku sengaja meluangkan waktu sedikit lebih lama di area dekat mereka, berinteraksi dengan tamu lain, menerima ucapan selamat, dan tertawa ringan.
Aku melihat Sinta mulai menarik-narik lengan Doni dengan ekspresi panik. "Don, ayo kita pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi." Mereka semua menatapku seperti aku ini penjahat. Bisiknya dengan suara bergetar, mencoba menarik Doni menjauh. Namun, Doni tampaknya masih terpaku. Kakinya seolah tertanam kuat di lantai marmer, memberontak untuk bergerak. Dia seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak, atau mungkin terlalu malu untuk pergi dan semakin menarik perhatian yang tak diinginkan. Beberapa saat kemudian, seorang rekan kerja Doni, yang kuingat bernama Budi, mendekati Doni dengan ekspresi canggung dan sorot mata tidak enak. "Doni, Pak Doni, selamat ya atas peresmian perusahaannya," katanya terbata-bata, melirikku sekilas di seberang ruangan. Nadanya tidak lagi sehangat tadi pagi saat ia bersemangat membicarakan posisi barunya. Ada keraguan dan rasa tidak enak di sana, seolah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang tak terduga. Doni mengangkat kepalanya sedikit, menatap Budi dengan mata sayu yang dipenuhi rasa malu. "Terima kasih, Budi," jawabnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, seolah tertelan oleh bisikan-bisikan di sekitarnya. Sinta mendengus kesal. "Kenapa begitu lesu sih, Don? Ini kan perusahaanmu juga. Kenapa tidak bangga?" Ia mencoba memprovokasi, berharap Doni kembali ke sikap sombongnya. Budi tersenyum kikuk, lalu melirik Sinta dengan tatapan aneh, seolah tak percaya dengan ucapannya. Bukan begitu, Bu Sinta. Maksud saya, ya, selamat atas perusahaan barunya." Ia kemudian bergegas pergi, buru-buru menyelinap di antara kerumunan, seolah menghindari aura ketidaknyamanan yang sangat pekat terpancar dari pasangan itu. Melihat reaksi Budi dan bisikan-bisikan yang semakin santer, Sinta tampak semakin geram dan frustrasi. Dia akhirnya tak tahan lagi. Dengan kasar, ia menarik lengan Doni, memaksa pria itu untuk bergerak. "Don, ayo kita pulang sekarang. Aku muak dengan semua ini. Mereka semua menatapku seperti aku ini penjahat. Seperti akulah yang bersalah." Doni menatap Sinta dengan pandangan kosong, lalu perlahan mengangguk, tanpa daya. Mereka mulai berjalan menuju pintu keluar, langkah Sinta tergesa-gesa, bahkan sedikit menyeret, sementara Doni mengikuti dengan langkah gontai, bahunya merosot putus asa, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aku melihat beberapa tamu sengaja menyingkir dari jalur mereka, seolah tak ingin bersentuhan dengan aura kehancuran yang mereka bawa. Malam ini, bukan hanya PT Cipta Jaya Abadi yang diresmikan dengan megah, tetapi juga babak baru dalam hidupku yang penuh keberanian, dan kehancuran ilusi serta harga diri bagi mereka berdua. Malam berlanjut, dengan gemerlap lampu kota Jakarta yang seolah ikut merayakan kemenanganku. Namun bagi Doni dan Sinta, pesta peresmian itu telah berakhir dengan cara yang paling memalukan dan menghancurkan. Aku menyaksikan mereka menghilang di antara kerumunan tamu, punggung Doni yang membungkuk di balik jas yang sudah terasa longgar, dan langkah Sinta yang tergesa-gesa seolah ingin melarikan diri dari sorotan mata yang menghakimi. Senyum puas melintas di bibirku, namun bukan karena dendam kesumat yang membara, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini kupikul, beban keraguan diri, rasa sakit hati yang terpendam, dan keinginan untuk membuktikan diri, seolah terangkat. Punggungku terasa lebih ringan. Aku kembali larut dalam obrolan dengan para tamu, menerima ucapan selamat yang tulus dan jabat tangan erat. Pak Bram, dengan senyum sumringah yang tak henti-hentinya, sesekali membisikkan pujian tentang betapa berkesannya pidatoku dan bagaimana kehadiranku telah menaikkan citra perusahaan di mata publik. "Anda memang luar biasa, Bu Dewi. Saya yakin ini akan membuat PT Cipta Jaya Abadi semakin dikenal dan diperhitungkan," ujarnya penuh semangat, matanya berbinar melihat respons positif dari para tamu. Aku hanya mengangguk, menikmati setiap pujian itu. Ini adalah hasil dari kerja keras yang tak kenal lelah,
dari malam-malam tanpa tidur saat ide ini pertama kali muncul di benakku di tengah kesunyian rumah setelah Doni pergi, hingga kini menjadi kenyataan yang menjulang tinggi, megah di jantung kota. Pesta akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Setelah memastikan semuanya berjalan lancar dan berpamitan dengan Pak Bram serta jajaran direksi lainnya, aku memutuskan untuk pulang. Di dalam mobil, dalam perjalanan kembali ke rumah, pikiranku kembali melayang pada kejadian di pesta tadi. Wajah syok Sinta yang pucat pasi, mata Doni yang penuh penyesalan dan malu yang tak bisa disembunyikan. Reaksi mereka jauh lebih memuaskan daripada amarah atau balas dendam fisik. Mereka merasakan kehancuran harga diri di depan publik, di hadapan orang-orang yang selama ini mereka coba impresion, bahkan yang lebih parah, di depan kolega mereka sendiri. Aku tidak lagi merasakan sakit hati yang dulu begitu mendalam. Bertahun-tahun setelah perceraian, aku telah melalui proses panjang penyembuhan emosional. Membangun bisnis ini adalah salah satu terapiku yang paling ampuh. Setiap batu bata yang diletakkan dalam gedung ini, setiap kesepakatan yang ditandatangani, setiap risiko yang kuambil, adalah langkah maju dari masa lalu yang menyakitkan. Aku menyadari, tujuanku bukan lagi untuk menyakiti mereka atau membalas dendam semata, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Bahwa aku bisa lebih dari sekadar mantan istri atau ibu rumah tangga yang mereka remehkan. Aku bisa menjadi kekuatan, menjadi pemimpin, menjadi penentu nasibku sendiri. Saat mobil memasuki gerbang rumah, suasana sepi menyambutku. Lampu di teras yang hangat menerangi jalan. Anak-anak sudah tertidur pulas di kamar mereka, lelap dalam mimpi tanpa tahu gejolak yang baru saja dialami ibunya. Aku masuk ke kamar, melepas gaun pestaku yang elegan, dan membiarkan air hangat dari shower membasuh sisa-sisa ketegangan, keringat, dan debu malam itu. Di balik cermin kamar mandi yang beruap, aku melihat pantulan diriku. Bukan lagi wanita yang rapuh dan hancur karena pengkhianatan, melainkan seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh potensi. Lingkaran hitam di bawah mataku mungkin masih terlihat samar, tapi kini itu adalah jejak perjuangan, bukan lagi kesedihan. Malam itu, di kediaman Doni, situasinya pasti sangat berbeda, jauh dari kedamaian yang kurasakan. Aku bisa membayangkan Sinta yang mengamuk, melampiaskan kekesalannya dan rasa malunya pada Doni. Dia pasti merasa dipermalukan di depan banyak orang, nama baiknya tercoreng, dan segala rencananya untuk menjadi nona bos, atau setidaknya istri bos, di perusahaan Doni telah hancur berkeping-keping. Dia akan merasa dikhianati oleh realita yang baru saja menghantamnya. Dan Doni? Dia pasti akan melewati malam panjang penuh penyesalan. Penyesalan karena telah membuang berlian demi kerikil, penyesalan karena meremehkan potensi wanita yang pernah ia nikahi, dan penyesalan karena kini harus bekerja di bawah kendaliku, menghadapi mantan istrinya sebagai atasan yang tak terduga. Sebuah ironi yang sempurna, skenario yang tak pernah ia bayangkan. Mungkin, di malam yang sunyi itu, Doni akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah kulakukan? Aku tersenyum kecil sekali lagi. Masa lalu memang menyakitkan, tapi ia juga yang membentukku menjadi seperti sekarang. Kuat, tangguh, dan jauh lebih bahagia. Kini, babak baru telah dimulai, dan aku siap menghadapinya dengan segala tantangan dan kejutan yang mungkin akan datang. Pagi hari setelah pesta peresmian terasa berbeda, seolah udara pun membawa energi baru yang positif dan penuh harapan. Ada semangat membara yang mengalir dalam diriku, bukan lagi kegelisahan antisipasi yang membebani, melainkan ketenangan seorang pemenang yang telah merencanakan setiap langkah. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak dengan senyum yang lebih cerah dan hati yang lapang. Mereka belum tahu detail pekerjaanku yang sebenarnya, hanya tahu ibunya kini disibukkan oleh sebuah proyek besar yang membuatnya sering pulang larut. Aku ingin menjaga mereka dari hiruk-pikuk duniaku, melindungi kepolosan mereka, setidaknya untuk saat ini.
Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku langsung menuju kantor pusat PT Cipta Jaya Abadi. Gedung itu, yang berdiri kokoh dan menjulang tinggi di pusat kota, tampak lebih megah di bawah siraman sinar matahari pagi yang cerah. Ini bukan sekadar tempatku bekerja. Ini adalah manifestasi fisik dari ketangguhan, visi, dan kerja keras yang telah kubangun dari nol. Di lobi, aku disambut oleh para staf keamanan dan resepsionis dengan senyum ramah dan tatapan penuh hormat yang jelas terlihat. Kabar tentang identitasku sebagai investor utama pasti sudah menyebar luas di kalangan internal perusahaan, terutama setelah pidato tadi malam yang disaksikan banyak karyawan. Ketika aku melangkah masuk ke lantai eksekutif, yang didesain modern dengan sentuhan minimalis, suasana terasa sedikit berbeda. Ada aura ketegangan yang samar, namun juga profesionalisme yang tinggi yang terasa di setiap sudut. Aku melihat beberapa kepala tertunduk saat aku lewat, dan bisikan-bisikan tertahan mengikuti jejak langkahku. Pak Bram sudah menungguku di ruang rapat utama, yang memiliki dinding kaca menampilkan pemandangan kota. "Selamat pagi, Bu Dewi," sapanya, senyum hangat dan tulus terpancar di wajahnya. "Bagaimana tidur Anda? Pasti nyenyak setelah kesuksesan semalam yang luar biasa itu." Aku tersenyum membalas. "Sangat nyenyak, Pak Bram. Terima kasih. Mari kita mulai. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan target yang harus kita capai." Rapat pagi itu berjalan efisien dan produktif. Kami membahas strategi pasca peresmian yang lebih mendalam, meninjau target pasar untuk kuartal berikutnya, dan menganalisis kemajuan beberapa proyek penting yang sedang berjalan. Pak Bram dan timnya mempresentasikan laporan dengan cermat, lengkap dengan grafik dan data pendukung, dan aku memberikan masukan serta arahan strategis yang diperlukan. Semuanya berjalan lancar, penuh koordinasi, rasa saling percaya, dan fokus pada tujuan bersama. Namun, di tengah pembahasan yang intens tentang proyek ekspansi, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Suara engselnya berdecit pelan, memecah konsentrasi. Seorang staf magang yang terlihat gugup dan muda muncul di ambang pintu, wajahnya sedikit memerah. "Maaf mengganggu, Pak Bram. Ada Pak Doni yang ingin menemui Anda di luar. Katanya ada hal mendesak terkait laporan marketing yang harus segera disampaikan." Aku merasakan pandangan Pak Bram yang melirikku sekilas, seolah meminta persetujuan. Aku hanya mengangguk tipis, gestur yang hampir tak terlihat, namun cukup bagi Pak Bram. "Biarkan dia masuk," kataku dengan nada tenang, tak ada riak di suaraku, seolah ini adalah kejadian yang biasa saja, bukan sebuah pertemuan yang syarat makna. Ini adalah bagian yang tak terhindarkan, sebuah konfrontasi yang memang harus terjadi di tempat yang tepat. Pintu terbuka lebih lebar, dan Doni melangkah masuk. Langkahnya terasa kaku dan berat, seolah setiap pijakan membutuhkan usaha ekstra. Sorot matanya yang lelah langsung tertuju padaku di ujung meja. Wajahnya terlihat pucat pasi, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Jelas menunjukkan ia melewati malam yang sangat sulit, mungkin tanpa tidur. Jas yang kemarin ia kenakan kini terlihat kusut, dasinya sedikit miring, seolah ia belum sempat berganti pakaian atau merapikan diri. Ia tampak jauh dari sosok manajer ambisius dan bersemangat yang Sinta banggakan di pesta semalam. "Selamat pagi, Pak Bram," ucap Doni, suaranya sedikit bergetar, berusaha terdengar profesional namun gagal. Dia mencoba menghindari tatapanku, fokus penuh pada Pak Bram yang duduk di sampingku. "Saya ingin menyerahkan laporan strategi marketing untuk kuartal ini dan membahas beberapa hal yang mendesak." Ucapannya terhenti di tengah kalimat ketika ia sepenuhnya menyadari bahwa aku duduk di kursi kepala meja, di posisi kehormatan, di samping Pak Bram. Ruangan itu mendadak terasa berat dengan kehadiranku, dan Doni seolah terhimpit oleh tekanan tak terlihat. Pak Bram berdeham, senyum tipis tersungging di bibirnya, seolah menikmati situasi ini. "Silakan, Doni. Letakkan saja laporannya di meja," katanya.
Tapi kebetulan sekali, ada Ibu Dewi di sini. Beliau adalah Ibu Dewi Chandrawati, investor utama perusahaan ini. Anda sudah bertemu beliau kemarin malam, bukan? Tepat saat pidato beliau selesai. Ada sedikit penekanan yang sangat jelas pada frasa investor utama, dan pidato beliau selesai, yang membuat Doni semakin menunduk, bahunya merosot lebih jauh. Doni mengangguk pelan, tanpa mengangkat kepalanya lebih dari sejengkal, seolah takut tatapan kami akan bertemu. Susudah, Pak Bram. Selamat pagi, Bu Dewi, ucapnya. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara heningnya ruang rapat. Ia tampak sangat tidak nyaman, seperti seseorang yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Ia pasti merasa terjebak, menyadari bahwa tak ada lagi jalan untuk menghindariku, dan bahwa posisiku di sini jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Pertemuan pertama di kantor, di bawah kendaliku, telah tiba, dan ia harus menghadapinya, suka tidak suka. Kehadiran Doni di ruang rapat, dan caranya menyapaku, membuat suasana menjadi lebih tegang. Aku bisa merasakan tatapan para direktur lain yang bergantian antara Doni dan aku, mencoba membaca situasi. Namun, aku tetap menjaga ekspresi datar, tak ingin menunjukkan reaksi berlebihan. Ini adalah profesionalitas, dan aku akan menghadapinya sebagai seorang pebisnis, bukan mantan istri yang terluka. Selamat pagi, Doni. Balasku singkat, suaraku tenang dan terkontrol, nyaris tanpa emosi. Silakan sampaikan laporan Anda. Doni menghela napas pelan, berusaha mengumpulkan keberanian. Dia mulai mempresentasikan laporan strategi pemasaran yang telah dia siapkan. Suaranya masih sedikit bergetar di awal, namun perlahan menjadi lebih stabil seiring ia berbicara tentang angka dan proyeksi. Dia menjelaskan rencananya untuk kampanye digital, analisis pasar, dan target audiens. Sebagai seorang manajer marketing, Doni memang punya kapasitas di bidangnya. Itu salah satu hal yang dulu membuatku terkesan. Namun, seiring dia berbicara, aku menemukan beberapa celah dalam strateginya. Ada beberapa asumsi yang terlalu optimis dan kurangnya detail dalam analisis risiko. Setelah dia selesai, ruang rapat kembali hening. Semua mata tertuju padaku, menunggu tanggapanku. Terima kasih atas presentasinya, Doni, kataku, nada bicaraku profesional. Ada beberapa poin yang ingin saya diskusikan lebih lanjut. Aku melirik ke arah Pak Bram, yang mengangguk mempersilakan. Mengenai proyeksi keuntungan di kuartal ketiga, lanjutku, menunjuk salah satu slide di layar presentasi. Saya melihat Anda menetapkan target yang cukup tinggi, mencapai 20% peningkatan. Bisakah Anda jelaskan dasar proyeksi ini, mengingat kondisi pasar yang sedang bergejolak dan persaingan yang ketat? Doni tampak terkejut dengan pertanyaanku yang langsung menukik ke inti permasalahan. Itu didasarkan pada riset pasar terbaru, Bu Dewi. Potensi pertumbuhan di segmen ini sangat besar, dan dengan strategi branding kita yang kuat, saya yakin target itu realistis. Aku mengangkat alis. Riset pasar itu valid. Tapi apakah Anda mempertimbangkan faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, atau kebijakan pemerintah yang mungkin memengaruhi daya beli konsumen? Dan bagaimana dengan kompetitor yang juga agresif meluncurkan produk serupa? Doni tergagap. Beberapa faktor itu sudah diperhitungkan, Bu. Tapi kami yakin dengan kekuatan tim marketing kami. Keyakinan saja tidak cukup, Doni, potongku tegas, namun tetap dengan nada bicara yang tenang. Dalam bisnis, kita perlu data dan mitigasi risiko yang konkret. Proyeksi 20% itu terlalu berani tanpa adanya rencana cadangan yang matang. Saya mengusulkan agar kita melakukan analisis sensitivitas lebih mendalam, dan mungkin mempertimbangkan target yang lebih konservatif namun realistis, misalnya 12 hingga 15%, dengan opsi untuk menaikkannya jika kondisi memungkinkan. Doni tampak kaget.
Dia tak menyangka aku akan sejauh ini memahami detail bisnis. Selama ini, dia selalu menganggapku hanya tahu urusan rumah tangga. Dia menatap Pak Bram, mencari dukungan. Namun Pak Bram hanya mengangguk setuju dengan saranku. Para direktur lain pun tampak terkesan dengan ketajamanku. Itu akan mengurangi ambisi kita, Bu Dewi. Doni mencoba membantah, suaranya sedikit meninggi, menunjukkan rasa frustrasi. Mengurangi risiko. Doni, bukan ambisi, jawabku tenang. Ambisi tanpa dasar yang kuat hanyalah hayalan. Perusahaan ini tidak hanya berambisi untung, tetapi juga berkelanjutan. Dan itu berarti kita harus realistis dan cerdas dalam mengambil keputusan. Aku menatapnya lurus. Bagaimana menurut Anda, Pak Bram dan rekan-rekan direktur sekalian? Pak Bram mengangguk mantap. Saya setuju dengan Ibu Dewi. Analisis sensitivitas memang penting. Doni, tolong revisi laporannya dan tambahkan skenario terburuk serta strategi mitigasinya. Kita akan bahas lagi besok pagi. Wajah Doni memerah padam. Dia kalah telak dalam debat ini, di depan semua direktur dan, yang paling menyakitkan, di depanku. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Baik, Pak Bram. Baik, Bu Dewi. Ada lagi, Doni? Tanyaku. Doni hanya menggeleng, lalu buru-buru pamit undur diri. Punggungnya terlihat lebih merosot dari sebelumnya, dan langkahnya tergesa-gesa seolah ingin melarikan diri dari ruang rapat yang terasa seperti pengadilan. Meskipun ini adalah kemenangan kecil bagiku, aku tidak merasa puas dengan cara yang kejam. Hanya ada rasa kelegaan bahwa aku telah menunjukkan kepadanya, dan kepada diriku sendiri, bahwa aku bukan lagi Dewi yang dulu ia remehkan. Aku adalah Dewi yang baru, yang memegang kendali penuh atas takdirku sendiri, bahkan takdirnya di perusahaan ini. Kekalahan telak Doni di ruang rapat, yang disaksikan langsung oleh Dewi, tentu saja tidak luput dari perhatian Sinta. Bahkan sebelum Doni menceritakan detailnya, Sinta sudah merasakan ada yang tidak beres sejak Doni kembali dari kantor kemarin sore. Pria itu jauh lebih pendiam, sering melamun dengan tatapan kosong, dan terlihat sangat frustrasi. Aura kekalahan memancar jelas dari dirinya. Setiap kali Sinta mencoba bertanya ada apa, Doni hanya menjawab singkat, tidak apa-apa, atau mengalihkan pembicaraan dengan alasan sibuk. Malam itu, suasana di apartemen mereka terasa begitu dingin dan mencekam. Jauh dari kemesraan palsu yang biasanya Sinta pamerkan di media sosial. Doni akhirnya menyerah pada tekanan Sinta yang terus mendesak dan mendramatisir keadaan. Sinta terus-menerus memojokkannya dengan pertanyaan dan sindiran tentang kegagalannya di pesta. Dengan suara pelan, penuh rasa malu dan putus asa, ia menceritakan tentang pertemuannya di ruang rapat pagi itu, dan bagaimana Dewi, mantan istrinya, dengan telak membantah dan mengoreksi presentasi strateginya di hadapan para direktur. Doni mengakui bahwa Dewi memang sangat menguasai materi, bahkan lebih detail dan tajam dalam analisisnya dibandingkan dirinya sendiri. Dia juga menceritakan bagaimana Dewi kini memegang kendali penuh atas perusahaan, dan bagaimana dia, Doni, kini berada di bawah kendali mutlak mantan istrinya sendiri. Mendengar pengakuan Doni, Sinta sontak meledak. Wajahnya memerah padam, urat di lehernya menonjol terlihat jelas. Apa? Kau bilang apa? Jadi si Dewi itu benar-benar pemilik perusahaan itu? Dan kau bekerja untuknya? Astaga, Doni, ini memalukan. Memalukan sekali. Bagaimana bisa kau membiarkan ini terjadi? Dia mulai mondar-mandir di ruang tamu apartemen mereka. Langkahnya cepat dan gelisah. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan karena ia sering menjambaknya frustrasi. Aku juga tidak tahu, Sinta. Mana mungkin aku tahu kalau dia akan jadi investor utama? Dia dulu cuma ibu rumah tangga yang sibuk dengan anak-anak dan hal-hal remeh. Doni membela diri. Suaranya mulai meninggi,
menunjukkan rasa frustrasinya yang juga memuncak. Ia juga merasa terpojok, namun amarah Sinta semakin membuatnya merasa tak berdaya. Remah temeh katamu. Dia sekarang adalah bosmu, Doni. Bosmu. Semua orang di pesta kemarin pasti menertawakan kita. Menertawakan aku. Bagaimana bisa kau tidak tahu tentang ini? Sinta berteriak histeris, melemparkan bantal sofa ke arah Doni, yang meleset. Aku sudah bilang, aku ingin jadi nyonya besar di perusahaan ini. Aku sudah membayangkan akan sering datang ke kantormu, pamer ke teman-temanku. Tapi sekarang, aku harus menghadapi si Dewi itu setiap kali aku ingin menjengukmu. Harga diriku mau ditaruh di mana? Doni terdiam, tidak bisa membantah. Dia tahu betapa Sinta sangat peduli dengan citra, status sosial, dan pengakuan orang lain. Dan kenyataan bahwa mereka dipermalukan di depan umum adalah pukulan telak bagi harga diri Sinta yang rapuh. Doni sendiri juga merasakan hal yang sama, namun ia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Setelah amukan pertamanya mereda dan ia kehabisan napas, Sinta mulai berpikir dengan lebih tenang, namun dengan niat yang jauh lebih berbahaya. Rasa malu dan kemarahan telah berpadu menjadi tekad membara untuk membalas dendam. Dia tidak akan membiarkan Dewi menang semudah ini, tidak akan membiarkan Dewi menikmati kemenangannya sepenuhnya. Sebuah rencana licik dan kejam mulai terangkai perlahan di benaknya yang penuh perhitungan. Tidak, Doni, kata Sinta, suaranya kini lebih pelan, syarat intrik, namun dingin. Ia mendekati Doni, tangannya meraih lengan pria itu, meremasnya lembut, mencoba merayu. Matanya yang merah karena marah kini berkilat licik. Kita tidak akan membiarkan Dewi menikmati kemenangannya sendirian. Kita harus melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Kita akan membuatnya tahu rasa sakit yang kita alami. Doni menatapnya dengan bingung, wajahnya masih pucat. Melakukan apa, Sinta? Dia adalah investor utama. Dia punya kekuasaan penuh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa dipecat. Dipecat? Sinta mendengus jijik, seolah kata itu adalah hal yang paling tidak penting. Lebih baik dipecat karena melawan, Doni, daripada terus-menerus dipermalukan dan diinjak-injak olehnya. Kau pikir aku mau terus menjadi bahan tertawaan karena punya pacar yang bekerja di bawah mantan istrinya sendiri, yang dulunya ku bilang, tidak menarik, itu? Aku tidak akan membiarkannya. Kau kenal betul bagaimana seluk-beluk perusahaan ini, kan? Kau pasti tahu kelemahan-kelemahannya. Apa saja yang mungkin kurang beres di dalam sana. Kau pasti bisa menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyerang Dewi, untuk menjatuhkannya, atau setidaknya membuat reputasinya tercoreng. Ancaman Sinta, ditambah dengan rayuan yang memanipulasi, mulai merasuk ke dalam pikiran Doni yang sudah rapuh karena kekalahan dan rasa malu. Harga dirinya telah hancur. Rasa malu yang mendalam mendorongnya untuk mencari jalan keluar, dan tawaran Sinta, meskipun berbahaya dan jelas-jelas tidak etis, terdengar seperti satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali sedikit kendali dan harga diri yang tersisa. Dia mulai memikirkan beberapa rahasia perusahaan, beberapa celah atau informasi internal yang mungkin bisa digunakan untuk tujuan licik Sinta. Sinta tersenyum licik, melihat keraguan di mata Doni berubah menjadi tekad yang gelap. Doni mengangguk perlahan, menyerah pada ide busuk tersebut. Bagus, bisik Sinta, mendekatkan wajahnya ke telinga Doni. Kita akan membuat Dewi menyesal telah mempermalukan kita. Doni, dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Ini baru permulaan dari permainan kita. Beberapa minggu berlalu sejak pesta peresmian PT Cipta Jaya Abadi, dan dengan cepat, rutinitas baru telah terbentuk di kantor pusat yang megah. Aku semakin membenamkan diri dalam pekerjaan, menghadiri rapat-rapat penting dengan para direktur, meninjau laporan keuangan yang tebal, dan mengambil keputusan strategis yang krusial untuk masa depan perusahaan.
Pak Bram dan tim direksi lainnya menunjukkan kinerja yang sangat baik, bekerja dengan efisiensi dan dedikasi. Hasilnya pun tak mengecewakan. Perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang pesat, melampaui target awal kami dalam beberapa proyek. Aku merasa puas dengan kemajuan ini, sebuah kepuasan yang datang dari melihat visiku terwujud nyata. Doni, di sisi lain, masih menjadi bagian dari tim. Ia terus bekerja sebagai manajer marketing, namun sikapnya berubah drastis sejak peristiwa di pesta itu. Ia menjadi jauh lebih pendiam di ruang rapat, jarang berpendapat atau memberikan masukan, dan selalu berusaha menghindari kontak mata denganku. Presentasinya pun kini lebih konservatif, sesuai dengan masukanku di rapat sebelumnya, namun terasa kurang bersemangat dan inovatif. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang kadang-kadang melirikku dengan campuran rasa takut, malu, dan mungkin sedikit kebencian yang tersembunyi. Aku mengabaikannya. Selama pekerjaannya tidak terganggu dan targetnya tercapai, aku tidak akan ambil pusing dengan drama pribadinya. Namun, perlahan-lahan, gangguan kecil mulai muncul, seperti riak di permukaan air yang tenang. Awalnya hanya sepele. Beberapa data penting di server perusahaan kadang-kadang sulit diakses, seolah ada gangguan jaringan yang misterius dan tidak terdeteksi. Laporan proyek yang sudah selesai tiba-tiba muncul dengan tanggal revisi yang salah, padahal tidak ada yang merevisi. Atau email penting yang seharusnya sampai ke mitra bisnis, malah terkirim ke spam folder mereka, membuat beberapa klien kebingungan dan proses bisnis sedikit terhambat. Hal-hal kecil yang jika dilihat satu persatu tidak terlalu signifikan, namun jika terjadi berulang kali dalam frekuensi yang tidak wajar, mulai menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar. Tim IT kami, yang dipimpin oleh Bapak Taufik, seorang ahli IT yang sangat kompeten, telah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka memeriksa setiap log sistem, menganalisis trafik jaringan, namun tidak menemukan adanya pelanggaran keamanan yang serius dari luar. Mereka menduga itu hanyalah glitch sistem yang acak atau kesalahan manusia yang tidak disengaja. Namun, insting bisnisku, yang selama ini selalu kuandalkan dan jarang meleset, memberiku peringatan. Ini bukan glitch. Ini adalah sabotase yang disengaja dan terorganisir. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan semata. Suatu sore, saat senja mulai menyelimuti kota, aku sedang meninjau laporan internal proyek akuisisi lahan di Bali. Sebuah proyek rahasia yang baru saja kami mulai garap dan belum dipublikasikan kepada siapapun, bahkan ke sebagian besar direksi. Data-data penting mengenai negosiasi harga, profil pemilik lahan, dan rencana pengembangan awal tersimpan dalam folder yang sangat terbatas aksesnya, hanya bisa diakses olehku dan Pak Bram. Tiba-tiba, monitor komputermu berkedip dan menampilkan pop-up aneh berwarna merah, mengindikasikan adanya upaya akses yang tidak sah ke folder tersebut. Sistem keamanan tingkat tinggi segera memblokirnya, mengeluarkan peringatan dini, namun notifikasi itu cukup membuatku tegang dan curiga. Aku segera memanggil kepala tim IT, Bapak Taufik, ke ruang kerjaku. Bapak Taufik, saya baru saja menerima notifikasi percobaan akses yang mencurigakan ke folder proyek Bali, kataku. Nada suaraku dingin dan tegas. Tolong periksa ini dengan cermat dan telusuri jejaknya. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar glitch. Bapak Taufik mengangguk serius. Wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh. Siap, Bu Dewi. Kami akan segera melakukan audit keamanan total. Saya akan tugaskan tim terbaik untuk menyelidiki ini secara mendalam, melacak setiap jejak digital. Beberapa hari kemudian, Bapak Taufik datang menemuiku lagi, di ruang kerjaku, dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Bu Dewi, kami menemukan jejak yang sangat samar, namun signifikan, katanya, meletakkan beberapa lembar laporan di mejaku. Ada upaya penyusupan ke server internal. Dan anehnya, jejaknya mengarah dari dalam jaringan kantor kita, bukan dari luar. Dia menunjukkan beberapa log aktivitas yang mencurigakan,
berupa alamat IP internal dan waktu akses yang ganjil. Seseorang dengan privileges yang cukup tinggi mencoba mengakses data-data sensitif, termasuk data keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, dan beberapa detail proyek ekspansi kita yang belum dirilis. Untungnya sistem keamanan kita cukup kuat untuk memblokirnya. Tapi ini sangat mengkhawatirkan karena indikasinya jelas. Ada orang dalam. Dari dalam, gumamku, mataku menyipit. Pikiranku berputar cepat, menyusun kepingan teka-teki yang mulai terbentuk. Apakah ada indikasi siapa pelakunya? Atau setidaknya departemen mana? Bapak Taufik menggeleng. Jejaknya sangat bersih, Bu. Pelakunya sangat cerdas dalam menyembunyikan identitas dan jejak digital mereka. Tidak ada alamat IP spesifik yang bisa kami lacak secara langsung. Tapi saya bisa pastikan, Bu Dewi, ini bukan glitch atau kesalahan sistem. Ini adalah tindakan sengaja, sebuah sabotase yang terencana. Aku memejamkan mata sejenak, menghela napas perlahan. Seketika, pikiran langsung tertuju pada satu nama. Bukan satu, melainkan dua. Sinta, dengan dendam membara dan ambisinya yang tak terbatas. Dan Doni, yang kini berada di bawah tekanan Sinta, dengan akses internal sebagai manajer. Rasa marahnya yang membara dan ambisinya untuk menjatuhkanku pasti mendorong mereka melakukan ini. Mereka ingin menemukan celah, titik lemah yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan reputasiku atau bahkan perusahaan ini. Ancaman ini tidak terlihat, namun terasa nyata dan berbahaya. Permainan mereka baru saja dimulai, dan aku harus bersiap untuk menghadapinya dengan segala konsekuensi. Aku tidak bisa membiarkan mereka merusak apa yang telah kubangun dengan susah payah. Peringatan dari Bapak Taufik adalah konfirmasi terakhir yang kubutuhkan. Ini bukan lagi sekadar soal sakit hati pribadi yang telah lama terkubur. Ini adalah ancaman serius dan nyata terhadap perusahaan yang telah kubangun dengan segenap jiwa raga. Aku tidak bisa membiarkan Sinta dan Doni merusak semua ini, tidak setelah semua pengorbanan yang telah kulakukan. Mereka mungkin berpikir aku hanya seorang wanita yang mudah diremehkan, mudah dihancurkan, tapi mereka salah besar. Aku punya insting yang tajam, koneksi yang kuat, dan yang terpenting, kesabaran tak terbatas untuk menghadapi mereka. Bapak Taufik, kataku, setelah ia selesai menjelaskan laporannya dengan detail. Aku menatap matanya lurus, menunjukkan keseriusanku. Saya ingin Anda memprioritaskan kasus ini di atas segalanya. Pasang jebakan digital. Buat umpan data yang menarik. Seolah-olah itu adalah informasi yang sangat rahasia dan bernilai tinggi tentang proyek-proyek masa depan kita. Tapi sebenarnya itu adalah data palsu yang bisa kita pantau pergerakannya. Kita perlu tahu siapa yang mencoba mengaksesnya, dari mana, dan kapan. Bisakah Anda melacaknya hingga ke perangkat yang spesifik, bahkan jika mereka menggunakan proksi atau jaringan tersembunyi? Bapak Taufik mengernyitkan dahi. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia mengerti kompleksitas tugas ini. Ini akan sangat kompleks, Bu Dewi. Pelakunya sangat hati-hati dan cerdik dalam menyembunyikan jejaknya. Kami butuh waktu dan sumber daya lebih. Saya tahu itu tidak akan mudah, tapi ini sangat penting, ujarku tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Saya ingin tahu siapa orang dalam yang bermain api ini. Siapa yang berani menusuk dari belakang? Lakukan apapun yang diperlukan, tingkatkan sistem keamanan kita ke level tertinggi, dan pasang honeypot di area-area sensitif yang mereka incar. Jika mereka mencoba masuk lagi, kita akan menangkap mereka basah, dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku mendekatkan diri sedikit, merendahkan suaraku. Dan jangan biarkan siapapun tahu tentang ini, termasuk jajaran direksi lain. Ini rahasia antara kita berdua dan tim inti IT Anda. Bapak Taufik mengangguk mantap, menyadari keseriusan dan kerahasiaan situasi ini. Baik, Bu Dewi. Saya akan bergerak cepat dan menyiapkan segalanya.
Anda bisa mengandalkan tim kami untuk menjaga keamanan data perusahaan. Aku mulai mengamati Doni dengan lebih cermat di hari-hari berikutnya. Namun secara diam-diam dan sangat hati-hati. Aku tidak ingin dia curiga bahwa aku tahu tentang ulahnya atau bahwa dia sedang diawasi. Dalam setiap rapat, aku tetap bersikap profesional. Sesekali memberikan tugas yang menantang kepadanya, seolah menguji kemampuan dan loyalitasnya. Dia selalu menerima tugas-tugas itu dengan wajah tegang, dan aku bisa melihat betapa sulitnya baginya untuk bekerja di bawah kendaliku, menghadapi mantan istrinya yang kini jauh lebih sukses. Sementara itu, aku juga meminta sekretaris pribadiku, Ibu Rina, untuk mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Doni di luar jam kantor, tanpa membuatnya curiga. Ibu Rina adalah wanita yang cerdas, loyal, dan sangat terpercaya, dengan jaringan informasi yang luas. Aku memintanya untuk mengamati, bukan untuk mengintervensi atau menciptakan skandal, hanya mengumpulkan fakta-fakta yang mungkin relevan. Beberapa hari kemudian, Bapak Taufik kembali menemuiku di ruang kerjaku, dengan wajah serius namun matanya berbinar penuh semangat kemenangan. Bu Dewi, jebakan kami berhasil menangkap sesuatu, katanya, meletakkan laporan teknis di mejaku. Ada upaya akses ke honeypot data proyek fiktif yang kita buat, yang berisi informasi yang sangat menggiurkan bagi siapapun yang ingin menjatuhkan kita. Dan kami berhasil melacak jejaknya dengan sangat presisi. Siapa pelakunya? Tanyaku, jantungku berdebar pelan, meski di dalam hati aku sudah memiliki nama. Akses itu berasal dari akun email internal yang digunakan oleh Doni Nugraha, kata Bapak Taufik, menunjuk ke sebuah baris di log. Dan kami melacak koneksi tersebut ke alamat IP yang terdaftar atas nama Sinta Anggraini, mantan asisten Anda, Bu Dewi. Bapak Taufik menampilkan laporan log yang menunjukkan detail akses, waktu spesifik, dan IP address yang akurat. Mereka menggunakan akun Doni untuk masuk ke jaringan internal perusahaan, kemudian mencoba mengakses data dari perangkat yang terhubung ke IP rumah Sinta. Mereka sangat ceroboh. Mereka pikir kami tidak akan bisa melacak. Aku menarik napas panjang. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, terukir di bibirku. Bukan kejutan sama sekali, tapi ini adalah bukti yang kuat, tak terbantahkan. Mereka benar-benar berani bermain api, bahkan dalam area yang sangat vital. Kini aku punya bukti nyata tentang sabotase mereka, sebuah bukti yang bisa mengikat mereka. Bagus sekali, Bapak Taufik, kataku. Nada suaraku dingin namun penuh kepuasan. Jangan bertindak apa-apa dulu. Terus pantau aktivitas mereka. Catat setiap detail, setiap upaya akses. Kumpulkan semua bukti yang Anda bisa, termasuk rekaman log dan timestamps. Saya ingin ini menjadi kasus yang tak terbantahkan, yang tidak bisa mereka sangkal. Jaringku sudah mulai terpasang. Dengan setiap benang yang ditarik semakin mengikat erat. Doni dan Sinta, dalam kebodohan dan kesombongan mereka, telah melangkah masuk ke dalam perangkap yang kubangun dengan rapi dan penuh perhitungan. Mereka ingin menghancurkanku, tapi mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk merusak, semakin menyeret mereka ke jurang kehancuran mereka sendiri. Ini bukan lagi soal pembalasan dendam pribadi semata. Ini adalah tentang melindungi perusahaan yang kuanggap anak kandungku sendiri, menegakkan keadilan atas pengkhianatan yang mereka lakukan, dan menunjukkan kepada mereka bahwa integritas dan kerja keras akan selalu menang. Setelah mendapatkan bukti kuat dari Bapak Taufik, bukti digital yang tak terbantahkan mengenai upaya sabotase dari dalam, aku memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Doni atau Sinta. Aku ingin menunggu momen yang tepat, di mana dampaknya akan maksimal dan mereka tak bisa mengelak. Biarkan mereka terus merasa aman dalam kebodohan mereka, dalam ilusi bahwa rencana licik mereka berjalan mulus dan tak terdeteksi. Namun, aku tak bisa diam saja. Aku perlu menguji sejauh mana niat jahat mereka, dan seberapa besar pengaruh Sinta terhadap Doni yang kini tampak semakin tertekan. Keesokan harinya,
Tepat setelah jam makan siang, aku memanggil Doni ke ruanganku untuk sebuah pertemuan empat mata yang sangat privat. Ini adalah kali pertama kami berada dalam satu ruangan berdua saja sejak perceraian kami. Apalagi setelah aku secara resmi menjadi atasannya. Aku bisa merasakan aura ketegangan di udara bahkan sebelum dia masuk. Doni muncul di ambang pintu dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya sedikit lebih tegang dari biasanya. Ia mencoba tersenyum formal, namun terlihat sangat dipaksakan, hanya berupa tarikan tipis di bibir yang tidak mencapai matanya. "Duduk, Doni," kataku, menunjuk kursi empuk berwarna abu-abu di depan meja kerjaku yang terbuat dari kayu solid. Suaraku tetap tenang, penuh otoritas, namun tanpa sedikit pun nada permusuhan pribadi. Aku tidak ingin dia merasa nyaman sedikit pun. Namun juga tidak ingin dia merasa terancam secara langsung, setidaknya belum. Doni duduk kaku, punggungnya tegak, tangannya bertaut erat di pangkuan, seolah sedang menahan sesuatu. Dia terlihat seperti seorang siswa yang siap dimarahi gurunya. "Ada apa, Bu Dewi? Ada yang bisa saya bantu terkait departemen saya?" tanyanya, suaranya sedikit serak. Aku menatapnya lurus. Pandanganku tajam namun terkendali. "Doni, saya ingin berbicara tentang kinerja Departemen Pemasaran Anda secara keseluruhan, terutama terkait beberapa laporan terbaru. Ada beberapa hal yang mengganjal dan perlu kita luruskan." Wajah Doni langsung berubah pucat pasi, seperti tertampar. Dia pasti mengira aku akan langsung menyinggung masalah di rapat kemarin. "Oh, begitu. Apa itu, Bu? Saya rasa laporan kami sudah sesuai prosedur. Saya melihat beberapa glitch sistem yang aneh akhir-akhir ini," kataku, menggunakan istilah glitch dengan penekanan samar, menguji reaksinya. Beberapa data internal perusahaan, terutama yang bersifat sensitif dan rahasia, seolah mencoba diakses secara tidak sah dari dalam jaringan. Dan ada beberapa laporan yang terdistorsi atau mengalami perubahan mencurigakan. Tim IT sedang menyelidikinya secara mendalam. Tentu saja. Tapi ini membuat saya bertanya-tanya. Apakah ada potensi masalah internal yang tidak saya ketahui, Doni? Sesuatu yang mungkin terjadi di luar pengawasan Anda? Doni langsung gelagapan. Matanya melebar panik. "Tidak, Bu Dewi. Setahu saya, semua aman terkendali di departemen saya. Tidak ada masalah keamanan yang berarti. Mungkin itu memang glitch sistem biasa, Bu. Namanya juga teknologi, kan? Kadang memang ada gangguan kecil yang tak terduga." Dia mencoba terdengar meyakinkan dan santai, namun suaranya bergetar jelas, dan keringat mulai muncul di dahinya. Dia mencoba menghindari tatapanku. Pandangannya terus melarikan diri ke arah jendela, ke arah tumpukan dokumen di meja, kemana saja kecuali ke mataku. "Mungkin," balasku santai, pura-pura tidak terlalu peduli. Padahal mataku terus mengamatinya, membaca setiap detail ekspresi dan gerak-geriknya. Tapi sebagai kepala perusahaan, saya harus memastikan semua aspek operasional berjalan lancar dan aman. Ini termasuk menjaga integritas data dan memastikan tidak ada pihak yang berniat buruk yang bisa membahayakan stabilitas perusahaan kita. Aku sengaja menekankan frasa, pihak yang berniat buruk, dan membahayakan stabilitas perusahaan, menunggu reaksinya. "Saya tahu Anda sudah cukup lama di industri ini, Doni, dan Anda punya banyak pengalaman dalam mengelola tim. Saya berharap Anda bisa membantu menjaga keamanan internal perusahaan ini, terutama terkait informasi yang bersifat rahasia. Misalnya, dengan memastikan tidak ada informasi sensitif yang bocor keluar, atau digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya, yang bisa merugikan kita semua." Doni menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya tampak kering. "Tentu, Bu Dewi. Saya akan pastikan tim saya mematuhi semua prosedur keamanan. Saya akan perketat pengawasan." "Bagus," kataku, memberinya senyum tipis yang tak bisa ia artikan,
senyum yang menyimpan ribuan rahasia dan ancaman terselubung. Saya percaya pada profesionalisme Anda, Doni, dan kemampuan Anda untuk menjaga integritas tim. Dan saya berharap Anda juga menghargai kepercayaan itu dan tanggung jawab besar ini. Bagaimanapun, perusahaan ini adalah masa depan kita semua, investasi besar yang harus kita jaga bersama. Aku menekan kata, kita semua, dan investasi besar, seolah mengingatkan dia tentang posisinya yang kini terikat erat padaku, dan potensi kerugian jika dia berkhianat lagi. Baiklah, kalau begitu, itu saja untuk hari ini, kataku, mengakhiri pembicaraan. Anda bisa kembali bekerja dan memastikan semuanya beres. Doni segera berdiri dari kursinya, dengan gerakan yang terlalu cepat, seolah ingin segera melarikan diri dari ruanganku. Baik, Bu Dewi. Terima kasih. Ia buru-buru pamit undur diri, tergesa-gesa meninggalkan ruanganku. Aku bisa merasakan gelombang kelegaan darinya saat pintu tertutup di belakangnya. Dia pasti berpikir aku hanya menaruh kecurigaan umum, atau sekadar memberinya peringatan biasa sebagai manajer. Tapi di balik semua itu, aku telah melontarkan bom waktu yang telah kupasang. Aku telah memperingatkannya secara tidak langsung, memberinya kesempatan terakhir untuk mundur sebelum semuanya terlambat dan meledak di wajahnya. Aku ingin melihat apakah dia akan melanjutkan rencana bodohnya dengan Sinta, ataukah peringatan ini akan membuatnya berpikir dua kali dan mungkin menarik diri dari permainan berbahaya ini. Konfrontasi tersembunyi ini adalah langkah pertama menuju pengungkapan yang lebih besar, sebuah langkah yang menentukan. Doni meninggalkan ruanganku dengan langkah cepat dan gontai, punggungnya sedikit membungkuk. Aku bisa melihat kekalutan yang jelas terpancar dari wajahnya yang semakin pias, campuran antara lega karena tidak langsung tertangkap basah dan kebingungan karena merasa diawasi, sebuah perasaan yang kini menghantuinya. Aku tahu persis apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia pasti akan menghubungi Sinta, mencari dukungan dan mungkin merencanakan langkah berikutnya. Dan benar saja, di hari yang sama, tim IT melaporkan adanya peningkatan aktivitas mencurigakan yang samar dari IP Doni yang terhubung ke jaringan rumah Sinta. Mereka mencoba mengakses lebih banyak data, bahkan setelah peringatan tidak langsung dariku. Mereka tidak kapok, justru semakin berani. Mereka mencoba lagi, Bu Dewi. Lapor Bapak Taufik lewat telepon sore itu. Suaranya terdengar tegang namun penuh keyakinan. Bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Untungnya honeypot dan sistem pengamanan kami bekerja dengan sangat baik. Kami berhasil merekam setiap detail upaya mereka, termasuk timestamp dan jenis data yang mereka coba akses. Bagus sekali, Bapak Taufik, kataku, senyum tipis terukir di bibirku, sebuah senyum penuh antisipasi. Terus kumpulkan semua buktinya secara rapi dan sistematis. Jangan sampai ada yang bocor keluar atau menimbulkan kecurigaan. Kita akan membutuhkan ini sebagai senjata pamungkas. Sementara itu, Doni di kantor tampak semakin tertekan dan tidak nyaman. Tingkah lakunya berubah drastis. Dia sering terlihat mondar-mandir gelisah di departemennya. Sesekali melirikku dengan tatapan waspada dan paranoid. Hubungannya dengan rekan-rekan kerjanya juga mulai renggang. Beberapa staf marketing yang dulu dekat dengannya, sering bercanda dan makan siang bersama, kini menjaga jarak, menghindari interaksi. Mereka mungkin merasakan aura negatif yang terpancar dari Doni atau mendengar bisik-bisik mengenai peristiwa memalukan di pesta peresmian yang telah menyebar. Produktivitas departemennya sedikit menurun, yang tentu saja menjadi perhatian serius bagi Pak Bram dan jajaran direksi lainnya. Satu sore, saat aku sedang berjalan di koridor menuju ruanganku, melewati area kubikel staf, aku tak sengaja mendengar percakapan antara dua staf junior dari departemen Doni. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk kutangkap. Gila ya, Pak Doni itu. Aku masih nggak nyangka dia kerja di bawah mantan istrinya sendiri. Bisik salah seorang staf wanita bernama Lisa,
Matanya melirik ke arah ruangan Doni. Iya, kan? Aku juga. Katanya dulu Bu Dewi itu cuma ibu rumah tangga biasa, nggak ngerti bisnis. Kok bisa sekarang jadi bos besar begitu, punya perusahaan yang segede ini? Sahut rekannya, seorang pria bernama Rio, dengan nada tak percaya. Aku dengar, dia dan Bu Sinta itu lagi coba cari-cari celah di perusahaan ini. Ada rumor kalau mereka sengaja mau sabotase atau gimana gitu, biar Bu Dewi jatuh. Hah? Serius? Dari mana dengar begitu? Sah? Itu kan fitnah kalau nggak ada bukti. Aku dengar dari salah satu orang katanya ada yang coba retas internal dari dalam. Tapi nggak jelas siapa pelakunya. Tapi kan aneh, Pak Doni tiba-tiba jadi manajer di sini. Terus sekarang tiba-tiba ada rumor begini. Bukannya aneh. Bisikan-bisikan itu, meski samar dan hanya berupa rumor, cukup membuatku mengerti bahwa kecurigaan sudah mulai menyebar di kalangan karyawan. Mereka mungkin belum punya bukti konkret, tapi firasat mereka sudah kuat dan mulai terhubung dengan kejadian-kejadian kecil yang mencurigakan. Hal ini bagus bagiku. Semakin banyak mata yang mengamati Doni dan Sinta, semakin sulit bagi mereka untuk bergerak bebas dan semakin cepat pula mereka akan terpojok. Di lain kesempatan, Pak Bram juga mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan yang semakin jelas. Ia beberapa kali mendatangiku secara pribadi untuk berdiskusi tentang kinerja Doni yang mengkhawatirkan. Bu Dewi, saya perhatikan Doni belakangan ini agak menurun performanya, ujarnya suatu pagi sambil menghela napas. Dia sering terlihat kurang fokus, dan beberapa staf melaporkan bahwa dia sering menyendiri atau melakukan panggilan telepon yang terkesan rahasia di luar jam kerja. Bahkan dia juga sering terlihat di area yang bukan wewenangnya, seperti area keuangan atau server. Apakah ada masalah yang perlu saya ketahui lebih dalam, Bu? Aku menatap Pak Bram dengan tenang, memastikan ekspresiku tetap terkontrol. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak Bram. Tapi mari kita berikan dia kesempatan lagi. Mungkin dia masih beradaptasi dengan perubahan besar di hidupnya. Atau mungkin ada tekanan pribadi yang memengaruhinya. Namun, saya akan tetap mengawasinya dengan cermat. Jika memang ada indikasi yang lebih serius dan mengganggu operasional perusahaan, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan. Aku sengaja tidak mengungkapkan detail tentang sabotase yang sedang kami selidiki. Aku ingin Pak Bram mempercayaiku sepenuhnya, tanpa perlu merasa panik atau ragu sebelum waktunya yang tepat. Kecurigaan yang memuncak ini, baik dari karyawan hingga Pak Bram, membuatku semakin yakin bahwa waktu untuk bertindak sudah semakin dekat. Doni dan Sinta telah menggali kuburan mereka sendiri dengan setiap langkah licik yang mereka ambil. Mereka tidak menyadari bahwa setiap upaya sabotase yang mereka lakukan, setiap jejak digital yang mereka tinggalkan, justru semakin memperkuat posisiku dan mempercepat kehancuran mereka. Mereka berpikir mereka cerdik, tapi sebenarnya mereka hanya menginjakkan kaki lebih dalam ke dalam perangkap yang kubangun dengan rapi, yang kini siap untuk menutup. Pagi itu, suasana di ruang rapat direksi lantai teratas gedung PT Cipta Jaya Abadi terasa lebih berat dan dingin dari biasanya. Aku telah meminta Pak Bram untuk mengadakan rapat darurat dengan agenda tunggal yang sangat krusial, keamanan data perusahaan dan integritas internal. Semua direktur hadir, duduk dengan rapi di kursi masing-masing, dan di antara mereka, Doni tampak gelisah di kursinya, dengan punggung yang sedikit kaku. Wajahnya pucat pasi, dan dia terus-menerus membasahi bibirnya. Tangannya sesekali meremas pahanya di bawah meja. Sinta tidak hadir, tentu saja, karena ia bukan karyawan resmi, namun aku yakin ia sedang menanti kabar dengan cemas di luar sana. Mungkin menunggu telepon dari Doni yang akan mengabarkan hasil permainan mereka. Rapat dimulai dengan Pak Bram yang, dengan raut wajah serius, menjelaskan pentingnya menjaga integritas data perusahaan dan potensi ancaman siber yang kini semakin canggih. Ia berbicara secara umum,
mencoba menjaga suasana tetap formal dan profesional sebelum aku mengambil alih panggung konfrontasi ini. "Terima kasih, Pak Bram," kataku, setelah beliau selesai berbicara dengan nada berat. Aku berdiri dari kursiku dan melangkah perlahan ke depan meja, menatap satu persatu wajah para direktur yang tampak serius, dan akhirnya berhenti pada Doni yang kini menunduk dalam-dalam. "Hadirin sekalian, saya tidak akan berlama-lama. Ada masalah yang sangat serius yang harus kita hadapi bersama. Sejak beberapa minggu terakhir, sistem keamanan data perusahaan kita telah mendeteksi adanya upaya sabotase dan pencurian data dari internal perusahaan kita sendiri." Seketika, bisikan-bisikan mulai terdengar di ruangan. Beberapa direktur tampak kaget, sebagian lagi saling pandang dengan ekspresi khawatir dan tak percaya. Doni mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya terbelalak lebar, memancarkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin memutih, seperti melihat hantu di siang bolong. "Kami telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh, dengan bantuan tim IT terbaik yang kita miliki," lanjutku, suaraku tegas, tanpa ragu, dan memancarkan otoritas penuh. "Awalnya kami hanya menemukan glitch kecil dan beberapa anomali. Namun setelah pemasangan sistem honeypot yang canggih dan pelacakan jejak digital yang cermat, kami berhasil mengidentifikasi pelakunya dengan bukti yang tak terbantahkan." Aku menatap Doni, pandanganku tajam menusuk, seolah mampu membaca isi hatinya. Doni terlihat semakin gemetar, bahunya sedikit bergetar. Ia mencoba melarikan pandangannya, menghindari kontak mata, namun aku tidak membiarkannya. Aku ingin dia merasakan setiap detik ketegangan ini, setiap tetes keringat dingin yang mengucur di punggungnya. Pelaku telah mencoba mengakses data-data keuangan yang sangat sensitif, detail strategi proyek rahasia, serta beberapa informasi internal penting yang seharusnya tidak diketahui pihak luar. Dan semua upaya tidak sah ini dilakukan menggunakan akses internal perusahaan kita, ujarku, setiap kataku ucapkan dengan penekanan, memastikan semua orang memahami beratnya masalah ini. Aku menoleh ke arah Bapak Taufik yang duduk di samping Pak Bram. "Bapak Taufik, mohon presentasikan bukti-bukti digital yang telah Anda kumpulkan, agar semua direktur bisa melihatnya dengan jelas." Bapak Taufik mengangguk, lalu dengan tenang mengambil alih proyektor. Dia kemudian menyalakan layar besar di depan, menampilkan serangkaian tangkapan layar, log aktivitas, dan data pelacakan IP yang sangat detail. Ini adalah log aktivitas yang menunjukkan upaya akses tidak sah ke folder Proyek Mawar, sebuah folder umpan yang kami buat dengan data palsu yang menggiurkan. Terlihat jelas timestamp akses pada tanggal sekian, pukul sekian, dan user ID yang digunakan. Dia menunjuk pada sebuah baris di layar dengan laser pointer. Akses ini dilakukan menggunakan akun email resmi Bapak Doni Nugraha. Dek! Doni tersentak keras, seolah baru saja tersengat listrik. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, mulutnya sedikit terbuka, berusaha membantah namun tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tapi memerah padam karena malu. Para direktur lain menoleh serempak ke arahnya dengan tatapan tak percaya dan jijik, beberapa bahkan menggelengkan kepala. Lebih lanjut, Bapak Taufik melanjutkan, suaranya monoton namun penuh bobot. "Kami berhasil melacak alamat IP asal akses ini, yang secara spesifik mengarah keluar kantor, namun terhubung dengan jaringan pribadi. Dan ini adalah alamat IP yang terdaftar atas nama Saudari Sinta Anggraini, yang tercatat sebagai alamat kediaman pribadi beliau." Bapak Taufik menampilkan bukti registrasi alamat IP, kontrak internet atas nama Sinta, dan kaitannya dengan upaya akses tersebut. Ini mengindikasikan bahwa akses ilegal ini dilakukan dari luar kantor, menggunakan kredensial akun internal Bapak Doni, oleh Saudari Sinta, yang kemungkinan besar bekerja sama dengan Bapak Doni. Ruangan itu hening sekali, seolah semua napas tertahan. Hanya suara proyektor dan kipas AC yang terdengar samar.
Semua mata tertuju pada Doni yang kini tampak hancur. Doni menatapku, matanya memohon, dipenuhi keputusasaan yang jelas. Dia mencoba mengatakan sesuatu, namun hanya gumaman tak jelas yang keluar. Aku berjalan kembali ke depan, berdiri tepat di hadapan Doni yang terpaku di kursinya. Doni, Anda punya hak untuk membela diri. Apa penjelasan Anda mengenai bukti-bukti yang jelas dan tidak terbantahkan ini? Mengapa akun Anda digunakan untuk mencoba mencuri data perusahaan dari IP rumah Sinta? Apakah Anda terlibat dalam upaya sabotase ini? Doni terpaku di kursinya, wajahnya semakin memerah padam, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, berulang kali. Bibirnya bergetar hebat, dan dia hanya bisa menggelengkan kepala lemah. Bu Dewi, saya tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak tahu kalau akun saya dipakai. Saya tidak bermaksud saya. Ia mencoba membantah, tapi suaranya hanya berupa bisikan, lemah, tidak meyakinkan, dan penuh ketakutan. Tidak tahu. Aku mengangkat alis, sedikit senyum sinis tersungging di bibirku. Seorang manajer senior seperti Anda, dengan akses ke data-data penting perusahaan, tidak tahu akunnya digunakan untuk sabotase? Atau Anda memilih untuk tidak tahu? Bukankah ini justru menunjukkan kelalaian atau bahkan keterlibatan Anda? Aku tahu ia takkan bisa membantah. Ini bukan lagi masalah pribadi, Doni. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan, pelanggaran hukum siber, dan bahkan bisa masuk dalam kategori tindak pidana pencurian data. Kepercayaan kami, kepercayaan seluruh jajaran direksi, dan kepercayaan perusahaan ini terhadap Anda telah hancur lebur. Pak Bram, yang sedari tadi mengamati dengan ekspresi serius dan berat hati, kini menoleh ke arah Doni, tatapannya penuh kekecewaan. Doni, dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa ini sangat mengecewakan. Integritas dan loyalitas adalah hal utama di perusahaan ini. Kami tidak bisa mentolerir tindakan semacam ini. Aku mengakhiri konfrontasi itu, membiarkan kalimat terakhirku menggema di ruang rapat yang hening. Mengingat bukti yang jelas dan tidak terbantahkan ini, serta pelanggaran berat yang telah terjadi, saya memutuskan bahwa Bapak Doni Nugraha tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya di PT Cipta Jaya Abadi. Efektif mulai hari ini, Anda dibebas tugaskan dari semua tugas dan tanggung jawab. Tim HR akan segera memproses administrasi Anda. Doni tersentak, bahunya merosot, seolah semua kekuatan meninggalkannya. Dia tidak lagi membantah, hanya menunduk pasrah, matanya terpejam. Ini adalah akhir dari permainan mereka. Dan kemenangan ini terasa manis, bukan karena dendam kesumat yang kejam, melainkan karena keadilan yang telah ditegakkan dengan tegas dan tanpa kompromi. Berita pemecatan Doni dari PT Cipta Jaya Abadi, apalagi dengan alasan sabotase internal dan pencurian data, menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Meskipun aku telah meminta semua direktur dan Bapak Taufik untuk menjaga kerahasiaan proses hukum jika sampai ke sana, kabar tentang Doni yang tiba-tiba dibebas tugaskan secara tidak hormat, dan rumor mengenai masalah internal serius yang melibatkan pelanggaran data, sudah cukup menjadi bahan bakar gosip di kalangan para profesional bisnis Jakarta. Telepon-telepon berdering, gosip berhembus, dan nama Doni, yang tadinya dipandang sebagai talenta baru, kini menjadi sinonim dengan kehancuran reputasi. Malam itu, di apartemen minimalis yang mereka sewa, badai benar-benar pecah. Doni tiba di sana dengan wajah lesu yang tak bisa menyembunyikan kehancuran di hatinya. Matanya kosong menatap lantai, dan bahunya merosot putus asa, seolah semua beban dunia ada di sana. Ia bahkan tidak sanggup mengangkat pandangan saat Sinta menyambutnya di ambang pintu dengan tatapan bertanya yang penuh kecemasan dan kemarahan yang tertahan. Sinta sudah gelisah sejak Doni tidak mengangkat teleponnya sepanjang siang. Dan firasat buruknya semakin menjadi-jadi saat ia mendengar bisik-bisik dari beberapa kenalannya yang bekerja di industri yang sama,
yang mengabarkan tentang rapat darurat di PT Cipta Jaya Abadi. Don, bagaimana? Ada apa? Kenapa kau baru pulang? Kenapa tidak angkat teleponku sepanjang hari? Sinta langsung menghujani Doni dengan rentetan pertanyaan begitu pintu tertutup. Suaranya naik 1 oktav. Ia melihat Doni dalam keadaan sangat buruk, bahkan lebih buruk dari kemarin. Ada apa sebenarnya? Cepat katakan padaku. Aku dengar ada rapat darurat di kantormu. Doni melemparkan tas kerjanya yang terasa berat ke sofa dengan gerakan putus asa, lalu menjatuhkan diri di sebelahnya, membenamkan wajahnya di telapak tangan. Aku dipecat. Sinta, bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, penuh kehancuran dan rasa malu yang mendalam. Kata, dipecat, itu seolah menghantam Sinta lebih keras dari apapun. Seketika, Sinta terdiam, tubuhnya membeku. Mata lebarnya menatap Doni tak percaya, seolah ia salah dengar. Dipecat? Apa maksudmu dipecat? Bagaimana bisa? Kau kan manajer di sana. Pasti si Dewi kan? Pasti dia yang melakukan ini. Apa yang dia katakan padamu? Ia mulai mengguncang bahu Doni dengan keras, seolah ingin membangunkan pria itu dari mimpi buruk. Doni akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah dan berkaca-kaca. Dengan suara yang tertahan dan penuh getir, ia menceritakan semuanya. Dari awal rapat, bagaimana bukti-bukti log akses ilegal dan IP yang secara spesifik terhubung ke Sinta ditampilkan di layar besar, hingga putusan pemecatanku yang disampaikan langsung oleh Dewi tanpa ampun. Doni menceritakan detail kekalahan telaknya, bagaimana ia tidak bisa membantah sedikitpun, dan bagaimana semua direktur menatapnya dengan jijik dan kekecewaan yang kentara. Mendengar seluruh cerita itu, Sinta langsung berteriak histeris. Raungannya memenuhi apartemen. Apa? IP-ku. Jadi dia tahu. Bajingan itu. Dia memasang jebakan. Aku tidak percaya dia selicik itu. Dia licik sekali. Sinta mulai mondar-mandir histeris di ruang tamu, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Gara-gara kau. Kau yang tidak becus. Kau bilang dia tidak akan tahu. Kau bilang itu aman dan tidak akan terlacak. Sekarang kita jadi bahan tertawaan semua orang. Karirmu hancur, Don. Hancur. Bukan cuma aku, Sinta. Ini gara-gara kita. Kau yang menyuruhku. Kau yang memintaku mencari informasi itu. Kau yang bilang itu ide bagus. Doni akhirnya meledak, bangkit dari sofa, matanya memerah penuh amarah dan penyesalan. Aku sudah bilang itu terlalu berisiko. Tapi kau terus mendesak. Kau terlalu ambisius dan ceroboh. Kau tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Aku ambisius. Kau yang pengecut. Kau yang tidak punya nyali. Jika saja kau lebih pintar, kau pasti sudah menemukan cara yang lebih baik. Kau selalu saja payah. Sinta balas berteriak, air mata mengalir deras di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena marah, frustrasi, dan kekalahan yang menyakitkan. Sekarang bagaimana? Kita mau makan apa? Karirmu sudah hancur. Siapa yang mau mempekerjakanmu setelah ini dengan riwayat buruk seperti itu? Semua orang akan tahu tentang pengkhianatan ini. Pertengkaran mereka semakin memanas, kata-kata kasar meluncur tanpa kendali, saling menyalahkan. Semua ilusi kemewahan, kekuasaan, dan status sosial yang mereka bangun, ilusi bahwa mereka akan menjadi nyonya dan tuan besar di perusahaan itu, hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Sinta, yang selalu mengutamakan status dan citra di atas segalanya, kini melihat semua itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh rasa malu dan aib. Doni, yang dulu sombong dan merasa di atas angin setelah mencampakkanku,
kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi profesional yang telah ia bangun bertahun-tahun, dan mungkin, bahkan hubungan rapuhnya dengan Sinta yang kini berubah menjadi medan perang pribadi. Tangisan Sinta berubah menjadi raungan frustrasi dan penyesalan. Sementara Doni hanya bisa duduk tersudut di sofa, membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Malam itu adalah malam panjang penuh penyesalan, amarah, saling menyalahkan, dan kehancuran bagi mereka. Sebuah badai yang mereka ciptakan sendiri, kini menghantam balik dengan kekuatan penuh, menghancurkan segalanya. Malam di mana badai menghantam kediaman Doni dan Sinta adalah malam yang sunyi dan penuh kedamaian di rumahku, sebuah kontras yang menenangkan. Setelah menenangkan pikiran dengan mandi air hangat, membiarkan uap membasuh sisa ketegangan hari itu, aku mengenakan piyama sutra favoritku yang lembut. Aku berjalan pelan ke kamar anak-anak, memastikan mereka terlelap nyenyak dalam tidur mereka yang polos. Wajah damai mereka adalah pengingat konstan tentang tujuan hidupku yang sebenarnya. Bukan lagi tentang membalas dendam, melainkan tentang membangun masa depan yang stabil dan cerah untuk mereka. Aku bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Aku adalah ibu, pelindung, dan kini, seorang pengusaha sukses yang membangun warisan. Aku duduk di beranda kamar, menyeruput teh melati hangat, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta yang bertabur seperti bintang di kejauhan. Udara malam yang sejuk membelai wajahku. Tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kepahitan yang tersisa di hatiku. Yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam dan ketenangan yang meresap. Perjalanan ini, dari seorang istri yang terbuang dan diremehkan hingga menjadi investor utama dan pemegang kendali penuh sebuah perusahaan bernilai miliaran, telah mengajariku banyak hal. Aku belajar tentang kekuatan diri yang tak terduga, tentang ketahanan jiwa, dan bagaimana setiap luka, setiap pengkhianatan, bisa menjadi batu loncatan yang kokoh menuju ketinggian yang tak terduga dalam hidup. Rasa sakit itu, pada akhirnya, telah menjadi pupuk bagi pertumbuhanku. Pagi harinya, aku memulai hari dengan semangat baru yang membara. Di kantor, suasana terasa lebih ringan dan produktif. Kepergian Doni, meskipun dramatis dan penuh intrik, seolah mengangkat beban tak terlihat yang selama ini ada di pundak perusahaan. Tim direksi, yang dipimpin oleh Pak Bram, kini bekerja dengan lebih fokus, kolaboratif, dan tanpa intrik internal. Kami segera membuka posisi untuk manajer marketing baru, dan kali ini, proses rekrutmen dilakukan dengan sangat cermat, tidak hanya mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman, tetapi juga menekankan pada integritas, loyalitas, dan profesionalisme sebagai prioritas utama. Aku ingin memastikan tidak ada lagi serigala berbulu domba.